Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 622, Munculnya Reruntuhan Kuno. Setengah bulan kemudian, di sebuah lembah dekat kota kuno Amano, seorang wanita cantik dan ramping dengan gaun hitam berdiri di atas batu besar dan melihat garis besar kota kuno yang menjulang di kejauhan. Jika Liu Ming ada di sini, dia bisa mengenali wanita itu. Dia adalah Black Phoenix Fairy yang menempati peringkat kedua dalam daftar hidup dan mati. Di belakang wanita ini, ada mayat hangus tergeletak di tanah. Yang aneh adalah tidak ada setetes darah pun di tanah. Semua mayat seolah-olah mereka langsung mati terbakar oleh api, dan ada sedikit bau terbakar di udara. Pada mayat yang sedikit utuh, pola tengkorak berwarna merah darah bisa terlihat samar-samar di sudut pakaian. Mereka yang akrab dengan Pegasus Grassland pasti akan mengenali bahwa ini adalah sekte terkenal di dekat kota kuno yang suka menjarah pembudidaya wanita sebagai wadah untuk meningkatkan budidaya mereka, simbol tengkorak darah. Setelah beberapa saat, cahaya hitam terbang dari ngarai dan berlari menuju kota kuno. 1 bulan kemudian, Pegasus Grassland, ada pertempuran sengit lain di dekat kota kuno Amano saat ini. Di udara, sosok merah dan sosok putih terus bertabrakan. Suara cahaya pedang dan cahaya api tidak ada habisnya. Kadang-kadang, satu atau dua lampu pedang akan memotong rumput tinggi yang meluap, percikan api akan memercik ke rumput dan memicu nyala api yang mengamuk. Pada saat ini, ada suara gemuruh keras tidak jauh, lalu sosok besar mendekat. Itu adalah boneka perunggu setinggi 100 meter. Boneka perunggu itu begitu cepat sampai-sampai mendekati pertarungan dalam sekejap mata. Itu hancur dengan pukulan emas raksasanya. Suara keras mengguncang seluruh ruang. Cahaya pedang dan bayangan api dalam pertempuran meledak, dua sosok, satu merah dan satu putih, keluar dari cahaya keemasan dan mendarat ke tanah. Setelah terhuyung mundur lebih dari selusin langkah, mereka nyaris tidak menstabilkan tubuh mereka. Itu adalah seorang wanita muda dengan pakaian merah memegang kipas merah dan seorang pria paruh baya berjubah putih memegang rapier. Mereka memandangi boneka perunggu itu dengan ngeri. Kamu siapa? Mengapa Anda campur tangan dalam masalah kami tanpa alasan? Pria parubaya berjubah putih menenangkan pikirannya, dan dia melihat dengan jelas bahwa ada seorang pria muda yang tampak jujur berdiri di bahu boneka perunggu. Dia segera bertanya dengan suara yang dalam. Wanita muda berbaju merah juga menatap pria muda yang tampak jujur dengan keraguan, tetapi dia tidak berbicara. Pemuda yang tampak jujur adalah Peng Yue dari Sekte Pekerjaan Alam. Peng Yue tidak berbicara, dia hanya melihat gugusan benda merah putih di belakang pria paruh baya dan pemuda berbaju merah. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah senjata spiritual seperti jaring ikan merah, jaring ikan merah. Seekor kuda spiritual merah dan putih terperangkap di jaring ikan. Pada saat ini, di bawah kilatan cahaya jaring ikan yang berirama, ia dalam keadaan pusing. Secara umum, kuda spiritual biasa dari Pegasus Grassland berwarna putih bersih, tetapi kuda ini memiliki dua warna. Seseorang dengan sedikit pengetahuan dapat melihat sekilas bahwa kuda spiritual ini kemungkinan besar adalah kulit binatang mutan, yang paling langka. Kecepatan dan nilainya harus lebih dari kuda spiritual biasa. Melihat situasi ini, pria parubaya berbaju putih tampak sangat marah, tetapi memikirkan pukulan yang mengejutkan, dia membuka mulutnya sedikit tanpa mengatakan apa-apa. Di sisi lain wanita muda berbaju merah, dia jelas tahu bahwa kekuatannya tidak bisa menyaingi pria muda yang tampak jujur. Setelah senyum pahit, dia menurunkan kipas angin di tangannya. Maaf, Peng Yue berkata, lalu dia mengarahkan jarinya, dan boneka perunggu itu menembakkan sinar kuning. Dalam sekejap, pari menggulung kembali jaring ikan merah ke dalam mulutnya. Pria parubaya dan wanita muda berbaju merah saling memandang, mereka berdua melihat keraguan dan keengganan di mata masing-masing, tetapi mereka tidak menghentikan pria itu pada akhirnya. Setelah melakukan semua ini, boneka perunggu besar itu telah pergi jauh bersama Peng Yue. Pada saat yang sama, cahaya hitam mendarat di depan dua, itu adalah jimat penyimpanan kecil. Seorang pria tidak akan begitu saja mengambil sesuatu dari orang lain. Kuda spiritual ini sangat berguna bagi saya. Ada 500.000 batu spiritual di dalamnya. Anggap saja aku membeli kuda spiritual ini. Ketika kata terakhir terdengar, boneka perunggu besar itu sudah 1000 meter jauhnya. Dan arahnya adalah kota kuno Amano.
Adegan pertempuran serupa sering terjadi di padang rumput dekat kota kuno Amano. Banyak kultivator kehilangan nyawa mereka secara misterius atau terluka parah. Dengan cara ini, 3 bulan berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, di padang rumput di sebelah barat kota kuno Amano, tanah tiba-tiba mulai bergetar hebat. Kemudian, energi besar meledak dari bawah tanah. Di langit yang semula cerah, awan hitam besar tiba-tiba berkumpul, menutupi langit di dekatnya. Tanah memiliki retakan besar yang tak terhitung jumlahnya setelah suara memekakkan telinga, itu menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Pada saat berikutnya, cahaya menyilaukan melesat ke langit. Rerumputan di sekitarnya melambai seperti gelombang air, kemudian dicabut dan berubah menjadi debu di udara. Setelah suara yang mencengangkan, seluruh langit bergetar tanpa henti. Dalam sekejap, kompleks bangunan besar yang membentang beberapa mil muncul perlahan dengan gemetar. Lumpur yang tak terhitung jumlahnya mendorong menjauh seperti gelombang. Pada saat yang sama, di kota kuno Amano, bangunan yang sudah sangat lapuk dan runtuh mulai runtuh karena goncangan. Pasir dan debu beterbangan kemana-mana. Untungnya, orang-orang di kota adalah kultivator, mereka tidak akan terkubur oleh batu-batu ini. Ketika tanah mulai bergetar, suara sesuatu yang terbang datang satu demi satu, dan lampu pelarian berwarna-warni naik ke langit satu demi satu. Dalam sekejap mata, langit di atas kota kuno dipenuhi dengan banyak pembudidaya. Sebagian besar dari mereka melihat kompleks bangunan besar yang baru saja muncul tidak jauh dengan kejutan. Di atas kota kuno Amano, Kaisar Darah berdiri dengan tangan di belakang tangan. Melihat seberkas cahaya besar naik ke langit, matanya menjadi dingin sebelum berkata dengan lemah. Ayo pergi. Begitu Kaisar Darah berbicara, dia berubah menjadi cahaya pelarian berdarah dan terbang menuju reruntuhan. Beberapa pembudidaya dengan pakaian hitam mengikuti dengan cermat tanpa ragu-ragu. Di tempat lain, peri Phoenix hitam yang mengenakan gaun hitam terbang di udara. Dia melihat reruntuhan yang sama. Setelah tersenyum sedikit, dia maju dalam hujan hitam. Di antara reruntuhan yang runtuh di kota kuno, Peng Yue, mengenakan kain kasar, mendengar suara gemuruh tidak jauh, tersenyum sedikit dan terbang menuju reruntuhan dalam awan kuning. Di antara kerumunan padat di atas kota kuno, seorang pria parubaya dengan jubah kuning dan kulit pucat diam-diam melayang di udara, melihat fenomena aneh dengan tatapan penuh perhatian. Liu Minglah yang menyamar. Setelah beberapa saat, semua pembudidaya akhirnya terbang menuju reruntuhan kuno. Liu Ming bercampur dengan kerumunan dalam awan hitam, terbang menuju reruntuhan. Saat reruntuhan muncul, barisan raksasa dipadatkan oleh awan yang mengepul. Keempat dinding reruntuhan memiliki lapisan tirai cahaya abu-abu yang berfungsi sebagai pelindung. Pada saat yang sama, para pembudidaya sudah mengepung reruntuhan seluruhnya. Ternyata ini adalah reruntuhan iblis kuno. Di satu sisi reruntuhan, cahaya hitam menyala, memperlihatkan sosok Liu Ming. Dia melihat dari dekat reruntuhan kuno yang megah melalui tirai tipis, dan dia hanya bisa menghela nafas. Meskipun setelah bertahun-tahun, reruntuhan itu masih terpelihara dengan baik. Di dalam dinding hijau ungu yang kokoh dan panjang, ada bangunan besar seperti istana dengan kubah emas bundar yang megah. Tidak hanya itu, ada banyak bangunan kecil yang diselingi di dalam istana. Itu sangat agung sehingga orang bisa melihat masa kejayaan iblis di zaman kuno. Seseorang tiba-tiba menyerang tirai cahaya, membuat pembudidaya lain menyerang tirai cahaya dengan senjata spiritual mereka. Untuk sementara waktu, semua jenis lampu berkedip di udara, mengguncang tirai cahaya dengan keras. Namun, itu masih utuh. Melihat ini, Liu Ming tidak bertindak. Sebaliknya, dia mundur lebih dari 100 meter ke belakang untuk diam-diam mengamati tindakan semua orang di luar reruntuhan. Hampir setiap puluhan meter jauhnya, sekelompok kecil pembudidaya membombardir tirai cahaya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, sudah ada 1000 pembudidaya berkumpul di sini, bekerja sama untuk menangani tirai cahaya raksasa. Untuk sesaat, derak dan raungan terdengar terus-menerus dari mana-mana. Adegan itu benar-benar spektakuler. Pada saat ini, tawa keras datang dari suatu tempat. Haha, susunan kuno apa? Hanya begitu. Semua orang di sekitar melihat ke atas mendengar itu. Orang yang berbicara adalah pria kurus penuh gas hitam. Ada celah panjang yang sempit di tirai tipis di depannya. Untaian ki iblis hitam keluar darinya, dan dia menyerap ki iblis. Namun, pada saat ini,
Pria lain berjubah hijau muncul di sampingnya dalam sekejap, dia juga mulai menyedot ki iblis dari celah. Pria kurus itu langsung marah. Dia segera membuat gerakan, menyerang pria berjubah hijau dengan telapak tangan hitam raksasa. Pria berjubah hijau mundur 10 meter di depan. Dia menyemburkan bendera hitam kecil yang berubah menjadi bendera raksasa tepat setelahnya. Ada pola tengkorak yang jelas di atasnya. Dengan gelombang, badai hitam bertiup ke arah pria kurus itu. Dalam sekejap, keduanya bertarung sengit di dekat celah. Akankah Liu Ming bisa masuk ke reruntuhan dan menemukan ki iblis sejati terlebih dahulu sebelum yang lain? Bab 623, Memasuki Reruntuhan. Tidak lama kemudian, ada pertempuran kecil dari tempat lain di luar tirai tipis dari waktu ke waktu. Sebelum melangkah ke reruntuhan iblis kuno, para pembudidaya iblis ini bertarung satu sama lain karena mereka bergegas untuk menyerap ki iblis. Beberapa pembudidaya dan bawahan yang kuat juga mulai masuk ke tirai cahaya. Di antara para pembudidaya ini, beberapa adalah pembudidaya iblis yang ingin menyerap ki iblis di reruntuhan. Ada juga beberapa pembudidaya yang datang untuk harta karun. Bahkan ada beberapa yang ingin merebut harta karun itu dengan membunuh. Tiba-tiba, ada kekacauan di luar reruntuhan iblis. Liu Ming tidak terkejut dengan situasi ini. Setelah pengamatan singkat, dia juga menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun di sana, membuka tirai tipis dan mulai menyerap ki iblis. Namun, pada saat ini, suara samar Luohu datang dari telinganya. Ini hanya ki iblis biasa. Tidak ada aura iblis sejati. Jika Anda tidak mengolah teknik iblis, tidak ada gunanya menyerapnya. Aura iblis sejati harus disegel di kedalaman reruntuhan. Aku samar-samar bisa merasakannya. Pergi ke pusat dulu. Baiklah, karena senior berkata begitu, itu seharusnya benar. Setelah Liu Ming menjawab dengan pikiran surgawi, dia melemparkan pedang hijau kecil di depan. Perpaduan tubuh dan pedang. Pedang hijau kecil itu meledak menjadi lampu hijau. Itu menghantam tirai tipis dalam pelangi menakjubkan sepanjang 100 meter. Ledakan. Di bawah tiupan penuh pelangi hijau, tirai tipis itu pecah inci demi inci. Liu Ming masuk dengan kilatan lampu hijau. Kurang dari beberapa saat setelah Liu Ming memasuki reruntuhan, lampu pelarian hitam menyala dan muncul di tempat Liu Ming barusan. Itu adalah peri Phoenix hitam. Wanita itu melihat celah 5 meter di tirai tipis, dan dia tersenyum sedikit. Dia melintas ke tirai cahaya dalam cahaya pelarian hitam lagi. Di dalam tirai cahaya, akan ada 1 atau 2 mayat di tanah setiap 100 meter. Mayat-mayat ini semuanya pucat tanpa darah. Tubuh mereka yang keriput tampaknya telah tersedot kering. Swoosh, mayat kering lainnya terlempar keluar dari kabut darah tidak jauh, vitalitasnya hilang. Ya ampun, sebagian besar pembudidaya di sini sudah ditangani. Bayangan hitam melintas, dan pria berbaju hitam muncul di dekat kabut darah. Dia menjawab dengan hormat. Yang disebut pembudidaya iblis ini memiliki ki iblis yang tidak murni ini dalam esensi darah mereka yang benar-benar tidak terlalu berguna bagi saya. Setelah gulungan lautan darah yang kejam, itu menghilang dan mengungkapkan seorang pemuda tampan dengan pakaian berdarah. Itu adalah Kaisar Darah. Setelah dia menyerap esensi darah dari selusin pembudidaya iblis, wajahnya yang pucat menjadi sedikit kemerahan. Kalian tinggal di sini selama setengah jam lagi untuk melihat apakah ada orang yang tertinggal. Sisanya mengikutiku ke reruntuhan. Setelah Kaisar Darah melirik reruntuhan, dia menjilat lidahnya yang berwarna merah darah dan memberi perintah. Setelah Kaisar Darah melintas dan berubah menjadi cahaya berdarah yang terang, dia memecahkan tirai cahaya dan berkedip ke reruntuhan. Di belakangnya, ketika beberapa retakan terdengar, beberapa pria berpakaian hitam juga mengikuti satu demi satu. Liu Ming dengan cepat melewati reruntuhan tanpa henti. Begitu dia memasuki reruntuhan, dia langsung menuju ke tengah reruntuhan tanpa henti. Dia menemukan pesona lain di jalan, dan dia menghancurkannya dengan pedang untuk menghemat waktu. Pada saat ini, dia sudah memasuki reruntuhan selama sekitar 15 menit. Hati-hati di depan. Ketika dia berjalan melewati sebuah istana kecil dan datang ke langit di atas koridor yang sunyi, suara cepat Luohu tiba-tiba datang dari telinganya. Liu Ming berhenti di bawah kakinya, dan dia melihat ke depan dengan hati-hati. Ada susunan aneh dengan sudut yang rusak. Di tengah lingkaran, ada teks setan ungu aneh yang rumit. Itu dikelilingi oleh pola roh abu-abu redup. Lokasi arai ini cukup dikaburkan. Ini, Liu Ming bertanya dengan sungguh-sungguh.
Ini adalah salah satu susunan segel yang ditinggalkan oleh iblis kuno. Meskipun rusak, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan seorang kultivator periode kondensasi seperti Anda. Bahkan jika Anda lebih kuat dari banyak pembudidaya dengan peringkat yang sama, jika Anda terjebak dalam susunan ini, tidak mungkin untuk keluar darinya tanpa 1 atau 2 jam. Luohu menjelaskan dengan ringan. Rupanya, menghadapi tekanan dari pecahnya segel penjara, dia tidak ragu untuk mengingatkan pada saat ini. Terima kasih senior telah mengingatkanku. Liu Ming menjawab dengan cemberut. Dia membuat gerakan dan melewati Arai. Setelah itu, di bawah pengingat Luohu, dia menghindari beberapa jebakan pesona yang ditinggalkan oleh iblis kuno, dan dia segera memasuki pintu masuk istana tersembunyi. Di bawah beberapa tikungan dan belokan, dia memasuki ruang rahasia yang sempit dan panjang berukuran 100 meter. Dinding batu abu-abu di bagian atas bertatahkan batu kristal abu-abu yang memancarkan lingkaran cahaya putih dari waktu ke waktu, menerangi seluruh ruang rahasia. 4 dinding ruang rahasia terbuat dari batu hitam besar. Hanya ada pintu masuk dan tidak ada pintu keluar. Di ujung ruang rahasia, ada pilar batu yang tampaknya primitif. Di pilar batu, ada banyak pola roh ungu pekat. Luo senior, apakah kamu yakin benar-benar ada ki iblis di sini? Liu Ming melihat ke ruang rahasia ini, dan dia bertanya di lautan kesadarannya. Jangan khawatir, karena saya meminta Anda untuk datang ke sini, saya secara alami merasakan keberadaan aura iblis yang sebenarnya. Aku yakin itu ada di sini. Luohu menjawab. Liu Ming mengangguk dan menarik napas dalam-dalam. Ketika dia melihat sekeliling, tiba-tiba ada suara dari balik pilar batu. Sebuah bayangan abu-abu muncul dari balik pilar batu, itu adalah ular piton abu-abu raksasa. Piton ini panjangnya sekitar 140 meter. Seluruh tubuhnya mengerut secara tidak normal. Ada lingkaran pola roh hitam di mana-mana. Begitu muncul, itu berputar dan menatap Liu Ming dengan rongga matanya yang kosong. Ada 2 api hijau berkelap-kelip di dalamnya tanpa henti. Piton mayat. Ketika Liu Ming melihat adegan ini, wajahnya sedikit berubah. Piton ini seharusnya diubah dari tulang pelindung biskin yang ditinggalkan oleh iblis kuno. Sekarang telah dipelihara oleh ki iblis selama ratusan ribu dan menjadi binatang mayat iblis. Dengan kekuatan Anda saat ini, tidak sulit untuk menanganinya, tetapi membutuhkan terlalu banyak waktu. Pergi. Anda dapat meninju dinding sisi kanan ruang rahasia dan langsung pergi ke tempat itu dengan ki iblis yang sebenarnya. Suara Luohu terdengar lagi dengan dingin. Begitu suara itu terdengar, piton mayat sudah meludahkan api hitam ke Liu Ming. Liu Ming segera menggunakan teknik 3 bayangan meraj. Fantasi yang dibentuk oleh gas hitam menuju piton raksasa sementara Liu Ming meledak ke dinding kanan. Dia meluncurkan ki pedang spiral dengan jari di dinding kanan. Setelah suara gemuruh yang keras, sebuah lubang besar berukuran 10 meter meledak di dinding kanan. Liu Ming melintas ke dalam lubang dan datang ke aula yang agak luas. Begitu dia mendarat, dia segera berbalik dan meluncurkan beberapa ki pedang spiral lagi. Batu-batu di atas tembok runtuh dan menutup lubang. Saat berikutnya, terdengar suara benturan dari luar bebatuan. Itu jelas disebabkan oleh piton iblis. Liu Ming melirik tumpukan batu, lalu dia dengan cepat terbang lebih dalam ke aula. Di ruang terbuka di luar reruntuhan, sosok perunggu besar setinggi lebih dari 100 meter berdiri di sana. Seorang pria muda dengan pakaian kasar berdiri di bahunya dengan ekspresi bermartabat. Pria ini adalah Peng Yue. Dia tertunda beberapa saat karena sesuatu terjadi di jalan, jadi dia tidak bisa tiba pertama kali ketika reruntuhan muncul. Ketika dia datang di dekatnya, tanah di luar reruntuhan sudah diadu. Ada juga banyak mayat yang dimutilasi tergeletak di tanah sekitarnya. Tanpa kecuali, jimat penyimpanan orang-orang ini benar-benar dijarah, dan esensi darah mereka disedot sepenuhnya. Di bawah kaki boneka perunggu raksasa, 2 pria berbaju hitam yang ingin menyelinap menyerang Peng Yue. Mereka langsung diinjak menjadi pasta daging oleh boneka perunggu raksasa. Setelah berpikir sejenak, Peng Yue mengendalikan boneka perunggu raksasa untuk berjalan ke depan dan melemparkan pukulan yang tak terhitung jumlahnya ke tirai tipis. Setelah suara keras yang terus-menerus, tirai cahaya pecah di bawah bayangan pukulan yang kuat, memperlihatkan celah rak lebih dari 100 meter. Melihat ini, Peng Yue segera mengedipkan mata dengan boneka perunggu dan berlari ke kedalaman reruntuhan. Di bawah bimbingan Luohu,
Liu Ming akhirnya sampai di aula yang penuh dengan tulang belulang berbagai burung raksasa yang tidak dikenal. Kuil itu berukuran beberapa hektar. Berbagai pola roh perak samar tercetak di dinding hitam di sekitarnya. Di tengah kuil ada altar hitam setinggi 30 meter dengan lingkaran hitam misterius di permukaannya. Altar memiliki pilar batu hitam di 4 sisinya. Ada beberapa monster raksasa seperti kelelawar yang diukir di pilar. Setiap pilar juga bertatahkan batu kristal hitam seukuran kepalan tangan. Di tanah di sekitar altar, itu diukir dengan lingkaran pola roh ungu yang samar-samar membentuk susunan. Itu tampak seperti semacam segel. Saya dapat memastikan bahwa aura iblis yang sebenarnya ada di altar ini. Meskipun nafasnya tidak bocor sama sekali, dia tidak bisa bersembunyi dari akal sehatku. Suara lemah Luohu terdengar lagi di telinga Liu Ming. Liu Ming menyipitkan mata dan dengan hati-hati menilai altar hitam ini. Akankah dia secara tidak sengaja memicu segel dan melepaskan iblis di dalamnya? Apa yang Peng Yue lakukan di reruntuhan iblis ini? Bukankah dia di sini hanya untuk kuda spiritual? Bab 624, Altar dan Segel. Batu Iblis. Liu Ming bertanya dengan cemberut sambil melihat hal-hal di pilar batu. Ini bukan batu iblis, tetapi jenis kristal hitam khusus. Mungkin ada hubungan tertentu antara batu kristal ini. Menurut lokasi mereka, itu dapat membentuk semacam pesona tertentu. Karena keberadaan pesona ini, altar ini masih utuh. Luohu menjelaskan dengan samar. Jadi begitu, apakah aku bisa mendapatkan aura iblis yang sebenarnya setelah menghancurkan pesonanya? Liu Ming bertanya perlahan. Ya, ini penting. Anda harus memecahkan pesona dan segel sesegera mungkin untuk mengeluarkan ki iblis sebelum orang lain tiba di sini. Namun, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa begitu ki iblis yang sebenarnya bocor, itu dapat diekspos ke pembudidaya iblis lainnya. Mereka akan menemukan tempat ini dengan cepat. Luohu mengingatkan lagi. Liu Ming mengangguk setelah mendengar itu. Dia berjalan beberapa langkah ke depan dan menjentikkan lengan bajunya. 2 tetesan air berat muncul di tangannya, dan dia menggosoknya menjadi satu. Setelah menggabungkan tetesan air berat, dia melantunkan dan melepaskan gas hitam bergulir dari lengannya. Dengan erangan, dia melemparkan pukulan keras yang menyebabkan gas hitam menyembur keluar dengan liar. Ledakan. Setelah fluktuasi terjadi di ruang di depan altar, tirai cahaya tak terlihat muncul. Tetesan air berat yang digosok oleh penjara neraka naga harimau hanya menyebabkan riak pada tirai cahaya. Liu Ming sedikit mengernyit. Dia mengangkat lengannya yang lain dan mengarahkan jarinya ke sana, meluncurkan ki pedang spiral secara instan. Puff! Dengan kilatan pedang ki, itu dengan mudah menembus tirai cahaya, tetapi setelah beberapa saat, lubang itu ditutup kembali. Pesona iblis kuno tidak mudah dihancurkan. Gunakan senjata spiritual Anda untuk menyerang 1 poin. Ketika aura di titik itu habis, pesonanya akan hancur. Luohu berkata tanpa tergesa-gesa, lalu dia tidak mengatakan apa-apa lagi B. Setelah mendengar ini, Liu Ming terus menghancurkan 1 titik dengan tetesan air berat. Pada saat yang sama, di aula istana tertentu di reruntuhan, 4 pria yang mengenakan kostum sekte yang sama berjongkok di depan seekor binatang katak hitam setinggi 10 meter yang sangat keriput. Binatang ini jelas sama dengan piton mayat yang pernah dilihat Liu Ming sebelumnya, binatang mayat iblis. Itu membuat suara, mendamping, yang aneh dari waktu ke waktu. Kakak kedua, jika kita dapat mengalahkan binatang buas ini dan menjarah inti kulit binatangnya untuk disempurnakan menjadi beberapa pil iblis suan kelas atas, kita akan memiliki harapan untuk menembus kemacetan periode kristalisasi. Seorang pria dengan garis kasar menatap monster raksasa di depan dan berkata dengan suara rendah. Tubuh binatang ini telah lama terkikis oleh ki iblis dan menjadi makhluk iblis. Itu baru saja menembus periode kristalisasi. Jika kita dapat bekerja sama untuk menurunkannya untuk disempurnakan menjadi pil, itu secara alami akan lebih baik daripada para pembudidaya yang hanya menyerap beberapa ki iblis. Namun, racunnya sangat kuat. Jangan diludahi olehnya. Pria dewasa lainnya mengingatkan dengan hati-hati. 3 orang lainnya segera merespon, mengeluarkan senjata spiritual mereka dan menerkam ke arah kodok raksasa. Di ruang rahasia bawah tanah di reruntuhan, seorang pria muda berjubah ungu sedang bermain dengan pedang kuno hitam yang agak patah di tangannya. Di gagang pedang kuno, ada pola kepala iblis. Meskipun pedang ini telah rusak dan tidak dapat digunakan secara langsung, itu harus ditempa dengan beberapa bahan berharga dari iblis kuno.
Jika saya bisa menciumnya kembali, mungkin saya bisa mendapatkan beberapa bahan langka. Pria muda berjubah ungu bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, cahaya berdarah menyala. Sebelum pemuda itu bisa bereaksi, lubang darah seukuran setengah kaki muncul di lehernya. Setelah membuka mulutnya sedikit, dia jatuh ke genangan darah. Dia masih memegang pedang kuno hitam yang patah dengan erat di tangan kanannya. Sangat lemah. Saat berikutnya, setelah cahaya darah memudar, seorang pria muda yang sangat tampan terungkap, itu adalah Kaisar Darah. Dia melambai pada pria berjubah ungu, dan darah segar menyembur keluar dari leher, berubah menjadi garis darah yang tak terhitung jumlahnya yang masuk ke telapak tangannya. Hanya dalam beberapa detik, pria berjubah ungu tersedot kering. Pada saat ini, di aula tidak jauh dari ruang rahasia, ada langkah kaki yang berat. Setiap langkah bisa membuat tanah sedikit bergetar. Sebuah boneka perunggu raksasa setinggi 100 meter berjalan cepat ke ruang rahasia. Orang lain yang melampaui dirinya sendiri. Di ruang rahasia, Kaisar Darah mencibir ketika mendengar suara itu. Setelah menjauhkan pedang kuno yang patah, dia meledak dalam cahaya berdarah. Setelah beberapa saat, dia muncul di luar ruang rahasia dalam cahaya berdarah. Tidak jauh dari sana, sebuah boneka perunggu besar sedang berjalan ke arahnya. Kaisar Darah. Ketika Peng Yue melihat Kaisar Darah, dia juga sedikit terkejut. Boneka perunggu itu tiba-tiba berhenti di tempatnya. Itu kamu. Baiklah, untuk bisa mengendalikan boneka seperti itu, kamu harus menjadi murid dari Sekte Pekerjaan Alam. Esensi darahmu adalah milikku sekarang. Kaisar Darah melihat Peng Yue, tetapi dia tertawa liar. Setelah ki darah mengembun di tubuhnya, dia mengangkat satu tangan dan telapak tangan berdarah besar 10 meter segera menamparkan Peng Yue. Mendengar kata-kata itu, wajah Peng Yue tenggelam. Boneka perunggu itu telah meluncurkan pukulan emasnya ke telapak tangan yang berdarah. Tabrakan keras. Untuk sementara, cahaya kuning dan awan darah berjatuhan di udara. Boneka perunggu raksasa itu sedikit bergetar, wajah Kaisar Darah menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Pada saat ini, pola roh emas samar dari tubuh boneka perunggu raksasa melintas. Itu kemudian menginjak Kaisar Darah. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada pembudidaya Real Pellet Stat. Kaisar Darah mendengus, tetapi dia tidak benar-benar menghindarinya. Sebagai gantinya, dia dengan cepat membuat gerakan dengan kedua tangan. Awan darah segera muncul di atas kepalanya. Ada suara keras lainnya. Kaki besar boneka perunggu itu mendarat di atas awan, tetapi diblokir dengan kuat di udara. Kaisar Darah mencibir sedikit. Awan darah itu berjatuhan dan terbentuk menjadi tangan berdarah raksasa yang mengguncang kaki raksasa itu. Sebuah kekuatan besar bergegas ke kaki raksasa boneka perunggu itu. Itu hanya bisa berdiri kokoh setelah terhuyung mundur beberapa langkah. Pada saat ini, kabut darah jatuh dan melemparkan dua telapak tangan berdarah raksasa sejauh 10 meter. Telapak tangan menabrak dada boneka perunggu. Melihat pemandangan di depannya, kulit Peng Yue sedikit berubah. Dia meluncurkan simbol ke boneka perunggu besar, dan boneka perunggu itu menembakkan sinar cahaya keemasan. Ledakan. Ketika sinar cahaya keemasan bertabrakan dengan salah satu telapak tangan berdarah raksasa, mereka berubah menjadi kelompok cahaya merah keemasan yang pecah. Lalu ada suara keras. Boneka perunggu emas terhuyung mundur beberapa langkah. Jejak telapak tangan berdarah besar terlihat jelas di dadanya. Kamu. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Peng Yue, mengungkapkan sedikit kemarahan. Setelah dengan cepat membuat gerakan dengan kedua tangan, boneka perunggu raksasa muncul di depan Kaisar Darah dalam sekejap. Kedua lengannya kabur dan meluncurkan bayangan pukulan raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Darah mencibir dan menggelengkan bahunya. Bergulir ki darah langsung meluncur keluar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi pusaran berdarah raksasa yang menggulung boneka perunggu dan Peng Yue ke dalamnya. Kaisar Darah sendiri dengan cepat menghilang ke dalam ki darah. Di segel altar, ada suara keras. Di ruang angkasa, gelombang riak datang dari pusat ke sekitarnya. Saat berikutnya, Liu Ming muncul dalam sekejap. Melalui serangan tanpa henti sebelumnya, dia akhirnya mengandalkan kekuatan tetesan air berat dan kekuatannya yang besar untuk akhirnya menghancurkan pesona tak terlihat yang menyelimuti altar. Liu Ming melihat susunan segel ungu yang utuh di bawah altar, lalu dia menjentikkan lengan bajunya. Pedang hijau kecil melesat keluar dan berubah menjadi pedang hijau raksasa setinggi 30 meter. Memotong.
Dia bergumam. Pedang raksasa hijau menyerang segel dalam sekejap. Bang, altar hancur seperti porselen. Tapi susunan aneh di bawah altar hanya memiliki bekas pedang yang dangkal setelah sedikit bergetar dan berkedip dengan cahaya ungu. Liu Ming menjauhkan pedang hijau kecil itu setelah melihat ini. Gerakannya berubah dengan cepat, dan ki pedang tak terlihat terkondensasi di 10 jarinya. Pedang ki meledak sekaligus. Ada suara retak terus-menerus. Sebuah sudut segel bersinar dengan cahaya ungu, dan itu mulai mengeluarkan suara mendengung rendah. Melihat bahwa serangannya berhasil, mata kegembiraan Liu Ming melintas. Dia segera mengangkat semangatnya dan terus meluncurkan pedang ki. Setelah beberapa saat, suara teredam keluar dari arah Ai. Sudut segel sudah memiliki segel berukuran inci. Pada saat yang sama, untaian kabut seperti sutra hitam perlahan meluap dari celah-celah. Itu tampak jernih dan berkilau. Ya, itu adalah aura iblis sejati yang sangat murni. Suara gembira Luohu terdengar di telinga Liu Ming. Pada saat yang sama, fluktuasi terjadi di laut spiritual di perutnya. Gelembung bening muncul tanpa suara. Ki iblis sejati seperti sutra hitam itu semuanya melonjak ke arah Liu Ming seolah-olah mereka hidup. Mereka melintas ke dalam gelembung di dalam laut spiritualnya. Jika orang lain melihat dari jauh, sepertinya Liu Ming menyerap ki iblis sejati ini. Setengah seperempat jam kemudian, di paviliun bobrok di reruntuhan, bayangan hitam ramping terbang cepat seperti hantu. Itu adalah peri Phoenix hitam. 100 meter lebih jauh, lampu melarikan diri kuning lain melarikan diri di depan. Itu Peng Yue, murid dari Sekte Pekerjaan Alam, yang telah bertarung dengan Kaisar Darah belum lama ini. Hanya saja pada saat ini, tidak hanya dia dalam pakaian compang camping dan dia muntah darah, boneka perunggu besar yang selalu bersamanya juga hilang. Tanpa boneka itu, Peng Yue kemungkinan besar akan mati di tangan peri Phoenix hitam. Bisakah Liu Ming menyerap ki iblis yang sebenarnya sebelum diganggu oleh siapapun? Bab 625, Pertempuran Sengit. Dalam pertarungan antara Peng Yue dan Kaisar Darah menang pada akhirnya. Boneka perunggu itu terperangkap oleh lautan darah, dan itu secara berurutan dipukul oleh Kaisar Darah yang muncul masuk dan keluar dari lautan darah. Inti kristal di dadanya hancur. Setelah Peng Yue kehilangan boneka perunggu besar, meskipun dia menggunakan beberapa boneka cadangan lainnya nanti, dia masih tidak bisa melawan Kaisar Darah. Setelah terluka parah, dia harus meledakkan 2 boneka terakhirnya dan menggunakan Sky Escape Talisman yang dibuat khusus oleh para tetua sekte. Kemalangan tidak pernah datang sendiri. Meskipun dia menyingkirkan Kaisar Darah menggunakan jimat, dia bertemu dengan peri Phoenix hitam di pintu masuk istana. Ketika wanita itu melihat penampilannya yang malu, dia secara alami sangat gembira dan segera mengejarnya. Dalam keputusasaan, Peng Yue hanya bisa melarikan diri lagi. Pada saat ini, peri Phoenix hitam melihat lampu pelarian kuning yang sudah tidak stabil dan segera membuat gerakan. Dia mempercepat, jelas mencoba membunuh Peng Yue sehingga dia bisa melampiaskan amarahnya karena dikejar sebelumnya. Namun, saat jarak antara keduanya semakin dekat, cahaya pelarian peri Phoenix hitam tiba-tiba berhenti. Dia berbalik ke arah tertentu dan tampak tidak yakin di wajahnya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan senjata ajaib kompas putih di tangannya. Ada penunjuk perak yang tidak bergerak di atasnya. Black Phoenix Fairy meluncurkan simbol yang tidak dikenal di kompas segera. Penunjuk yang tidak bergerak tiba-tiba berputar pada kompas, berubah menjadi cahaya perak kabur. Pada saat yang sama, kompas juga berkedip dengan lingkaran rune perak. Black Phoenix Fairy menyaksikan perubahan kompas di tangannya tanpa berkedip. Ketika jarum perak akhirnya berhenti dengan suara tiba-tiba, penunjuk itu tiba-tiba menunjuk ke arah yang dilihatnya sebelumnya, dan seluruh kompas terbungkus dalam bola cahaya perak. Dalam, membuat suara berdengung rendah. Seseorang telah menemukan ki iblis yang sebenarnya. Demon Leading Compass ini sebenarnya memiliki reaksi yang begitu besar. Tampaknya itu benar-benar ki iblis yang sebenarnya. Black Phoenix Fairy segera bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat anomali kompas. Wajahnya penuh kejutan. Selanjutnya, wanita itu memegang kompas dan melesat ke arah yang ditunjukkan oleh penunjuk kompas. Dia tidak lagi peduli tentang Peng Yue yang melarikan diri. Di sisi kolam yang gelap, seorang pria berjubah abu-abu meletakkan kumbang hitam tak bergerak di tanah ke dalam jimat penyimpanan. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke atas dengan gembira, lalu dia terbang di atas kabut hijau.
Di sebuah paviliun yang dibangun di dataran tinggi tertentu, dua pria kulit hitam masih bertarung pada saat pertama. Saat berikutnya, mereka menyingkirkan senjata spiritual mereka pada saat yang sama dan melihat ke suatu arah. Saudara Feng, kami telah saling bertarung dengan batu giok iblis ini dengan putus asa, tetapi kami membiarkan yang lain menemukan ki iblis yang sebenarnya terlebih dahulu. Ki iblis di sekitar sini bahkan tidak sebanding dengan satu jejak pun dari ki iblis sejati. Kenapa kita masih bertarung tanpa henti di sini? Salah satu pria parubaya yang memegang pisau hitam menarik pandangannya dan berkata, baiklah, saya akan menyelesaikan akun dengan Anda karena menyelinap menyerang saya setelah saya meninggalkan reruntuhan. Orang lain berkata dan terbang menuju lokasi altar. Melihat situasi ini, orang lain juga berubah menjadi cahaya pelarian hitam dan melonjak pergi. Dengan cara ini, ketika Liu Ming memecahkan segel altar di tengah reruntuhan dan mulai menyerap aura iblis sejati, beberapa pembudidaya iblis yang lebih dekat ke pusat merasakan keberadaan aura iblis sejati. Mereka bergegas ke segel satu demi satu dengan gembira. Di altar yang hancur, Liu Ming berdiri tak bergerak di tepi lingkaran, membiarkan gas hitam meresap ke perutnya. Pada saat yang sama, di pintu masuk aula, dua sosok kabur bersembunyi di bayang-bayang sambil berbicara cepat dengan transmisi suara. Saya, Demon Green Mountain, tidak pernah menyangka seseorang menemukan tempat ini lebih cepat dari saya dengan tubuh spiritual saya yang sangat sensitif terhadap ki iblis. Ki iblis sejati di sini sebenarnya sangat banyak. Jika kita bisa mendapatkannya, itu sudah cukup bagi kita untuk menembus periode kristalisasi dan mencapai keadaan pelet nyata. Salah satu pria berpunggung bungkuk, melihat garis hitam yang muncul dari waktu ke waktu di segel jauh, berkata dengan suara serak karena terkejut. Itu mudah. Selama kita membunuh anak ini dengan cepat, aura iblis sejati dari orang ini dapat diekstraksi lagi melalui teknik roh hantu. Hanya saja prosesnya agak merepotkan. Bayangan hitam kecil itu berkata dengan kejam, tetapi seorang wanita parubaya dengan penampilan biasa berkata dengan kejam. Oke, sudah diselesaikan. Anda dan saya akan bergabung untuk membagi aura iblis sejati di sini. Pria berpunggung bungkuk yang mengaku sebagai Demon Green Mountain mengeluarkan trisula abu-abu sambil mencibir. Setelah wanita parubaya itu mengangguk dan berkata ya, dia juga mengeluarkan belati hitam yang tidak dikenal. Melihat ini, Demon Green Mountain menghentakkan kakinya dan menyerang Liu Ming. Pada saat yang sama, wanita parubaya itu mengguncang pergelangan tangannya, dan belati hitam di tangannya tiba-tiba menghilang. Meskipun Liu Ming membiarkan gelembung di tubuhnya untuk terus menyerap aura iblis sejati saat ini, dengan bakatnya untuk multitasking, dia secara alami jelas tentang situasi di sekitarnya. Tepat ketika pria berpunggung bungkuk itu bergegas mendekat, dia berbalik dan menjentikkan 10 jarinya, 10 ki pedang hijau diluncurkan seperti bilah tajam. Pria berpunggung bungkuk itu berteriak, dan sepasang trisula di tangannya langsung berubah menjadi dua ular piton raksasa berwarna abu-abu. Ledakan. Piton abu-abu segera bertabrakan dengan 10 pedang ki dan meledak terbuka pada saat yang sama. Pada saat ini, belati hitam muncul di sisi Liu Ming, dan cahaya hitam menembus ke arahnya dengan ganas. Puff! Cahaya hitam menembus kepala Liu Ming, tapi itu hanya bayangan. Pada saat yang sama, sesosok melintas dan muncul seperti hantu di belakang pria berpunggung bungkuk itu. Liu Ming meluncurkan pedang hijau kecil menjadi pelangi. Demon Green Mountain menjerit, dan dia dicincang menjadi hujan darah oleh cahaya pedang yang bergulir. Kakak laki-laki. Melihat situasi ini, wanita parubaya itu segera mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Matanya memerah. Gas hitam keluar dari tubuhnya, memperbesar tubuhnya beberapa kali. Namun, pada saat ini, lampu merah menyala diam-diam dari dadanya. Kemudian, lampu merah ditarik keluar. Darah langsung menyembur keluar dari dadanya. Setelah bagian vitalnya terluka, aura wanita parubaya itu tiba-tiba turun. Ketika dia menoleh sedikit, dia melihat seorang pria berjubah abu-abu dan dibungkus oleh api hijau memegang tombak merah. Monster hijau tua, itu kamu. Hehe, karena kakakmu telah terbunuh, apa gunanya kamu tinggal sendirian? Anda harus pergi dan menemaninya. Pria berjubah abu-abu mencibir, dan nyala api hijau berguling-guling di sekujur tubuhnya, mengubahnya menjadi abu. Kamu telah menyerap begitu banyak aura iblis sejati, ini benar-benar kerja keras. Sekarang, serahkan semua ki iblis.
Monster hijau tua berbalik dan menatap Liu Ming dengan ekspresi mengerikan. Begitu dia berbicara, dia meluncurkan tombak merah, mengubahnya menjadi lampu merah sepanjang 60 meter yang meledak ke Liu Ming. Pada saat ini, suara samar Luohu datang dari telinga Liu Ming lagi. Jangan memperpanjang pertarungan. Biarkan penjara menyerap aura iblis sejati yang cukup. Sekarang setelah segelnya telah dirusak olehmu, orang lain pasti akan berkerumun. Aura iblis sejati ini akan hilang sedikit demi sedikit. Liu Ming mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Gas hitam keluar dan berubah menjadi 3 naga kabut dan 3 harimau kabut. Setelah beberapa ledakan, naga kabut dan harimau meledak, berubah menjadi cahaya hitam besar. Lampu merah dari tombak merah menghilang ke dalamnya. Bagaimana bisa? Old Green Monster berseru saat hubungannya dengan senjata spiritual terputus. Dia tampak murung tiba-tiba. Tepat ketika dia ingin melakukan sesuatu yang lain, langit dipenuhi dengan cahaya hitam. Monster hijau tua hanya melihat kegelapan di depannya, dia sudah terjebak di penjara neraka Liu Ming. Itu gelap gulita di semua sisi, dan tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya menjeratnya dengan panik. Monster hijau tua ngeri. Pada saat yang sama, Liu Ming muncul di sisi segel lagi dalam sekejap. Setelah gelembung di laut spiritual berputar sedikit, itu terus menyerap sutra hitam yang muncul dari segel. Tetapi setelah hanya beberapa menit, di penjara neraka yang berjarak lebih dari 100 meter dari Liu Ming, beberapa api hijau muncul. Tidak butuh waktu lama bagi api hijau yang mengepul keluar dari cahaya hitam, dan mereka mengembun menjadi wajah mengerikan yang berjuang mati-matian dalam cahaya hitam. Orang ini benar-benar dapat menghancurkan penjara neraka. Setelah Liu Ming meliriknya, dia bergumam. Dengan bakat multitasking, ia kemudian meluncurkan pedang hijau kecil itu menjadi cahaya pedang raksasa setinggi 60 meter. Pergi. Dia menunjuk ke udara dan wajah mengerikan dari api hijau itu terbelah menjadi 2. Itu berkedip dan menghilang kembali ke cahaya hitam. Liu Ming secara alami mengerti bahwa meskipun orang ini menggunakan teknik iblisnya untuk memaksa membuka penjara neraka, tubuhnya masih dalam ilusi. Dia tidak mampu menahan pukulan penuh dari teknik pengendalian pedangnya. Benar saja, jeritan menyakitkan keluar dari cahaya hitam, diikuti oleh ledakan. Cahaya hitam dari penjara neraka meledak, dan api hijau yang mengepul menyebar, memperlihatkan seorang pria berjubah abu-abu tanpa kepala. Darah yang menyembur keluar dari lehernya tingginya sekitar 3 kaki. Monster hijau tua, yang cukup terkenal, mati begitu saja. Liu Ming melambaikan tangannya dan mengingat cahaya pedang hijau. Tetapi ketika pedang terbang itu terbang, dia mengangkat tangannya lagi dengan tatapan aneh. Lampu pedang hijau berubah tajam, dan itu berguling ke arah pilar batu besar tidak jauh. Seberapa cepat Liu Ming dapat menyerap segel? Apakah dia akan dikerumuni oleh semua pembudidaya iblis? Untung semua pembudidaya iblis saling membunuh terlebih dahulu sebelum berurusan dengan Liu Ming. Bab 626, Pertempuran Sengit dengan Peri Phoenix Hitam. Bang! 2 lampu hitam tiba-tiba melesat keluar dari balik pilar batu, menangkis cahaya pedang hijau dan terbang kembali setelah itu. Liu Ming mengambil pedang kecil di lengan bajunya, menatap pilar batu dengan dingin. Di belakang pilar batu, setelah ruang terdistorsi untuk sementara waktu, bayangan hitam ramping muncul. Itu adalah peri Phoenix hitam dalam gaun hitam dengan 2 bilah pendek di tangannya. Kamu cukup mampu. Anda benar-benar dapat melihat melalui penyembunyian saya dari begitu jauh. Namun, wajah Anda terlihat sangat berbeda dari yang asli, dan Anda dapat bersaing dengan Kaisar Darah hari itu. Sepertinya aku menemukan orang yang tepat. Wanita ini telah bersembunyi di sini untuk sementara waktu. Dia awalnya ingin menunggu Liu Ming binasa bersama dengan pembudidaya iblis lainnya, tetapi dia tidak berharap untuk dilihat olehnya. Dia merasa sedikit tertekan dalam pikirannya. Liu Ming sedikit terkejut ketika dia mendengar bahwa pihak lain melihat melalui identitasnya, tetapi dia malah berkata dengan mencibir. Kamu di sini bukan untuk ki iblis sejati ini tetapi untuk tujuan lain kan? Black Phoenix Fairy jelas tidak mengolah teknik iblis, aura iblis yang sebenarnya tidak berpengaruh padanya, tapi dia masih masuk ke sini. Dia kemungkinan besar ada di sini untuknya. Saat Liu Ming selesai mengatakan ini, dia menyentuh wajahnya. Tubuh dan wajahnya kembali ke penampilan aslinya. Jika itu adalah 1 atau 2 helai aura iblis sejati, aku mungkin tidak akan mempermasalahkannya. Tetapi jika ada begitu banyak ki iblis sejati, itu akan menjadi sejumlah besar batu roh dengan menjualnya.
Adapun Tuan, saya secara alami tidak akan membiarkan Anda pergi. Pil penempa tulang jinggang itu akan menjadi kunci kebangkitan saya di masa depan. Peri Phoenix hitam terkekeh dan berkata, kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Hanya satu dari kita yang hidup. Ketika Liu Ming mendengar ini, dia memberi isyarat untuk membiarkan gas hitam yang menggelinding keluar. Melihat ini, Black Phoenix Fairy terkekeh dan mulai melantunkan mantra. Sosoknya kabur dan terbelah menjadi 2, lalu menjadi 4, 8, dan pukul 16:16 bayangan mengelilingi Liu Ming. Mungkin itu karena kekuatan mental Liu Ming jauh lebih kuat daripada pembudidaya dari alam yang sama atau karena dia telah mempelajari teknik 3 bayangan meraj yang serupa, dia bisa melihat melalui fantasi ini dengan jelas segera setelah mereka muncul. Pada saat ini, setelah sosok Liu Ming menjadi kabur, dia langsung menuju tubuh aslinya. Peri Phoenix hitam terkejut. Dia berhenti melantunkan mantra dan menginjak tanah untuk mundur, 15 pantasem hancur seketika. Ketika dua bilah hitam bersilangan, 2 bola api hitam diluncurkan. Liu Ming menghindari 2 bola api hitam setelah sekejap, lalu dia muncul di belakang wanita itu dan mencengkeram bahunya. Black Phoenix Fairy bereaksi sangat cepat. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya. Setelah berbalik, dia menendang tanah dan meledak ke belakang. Sementara Black Phoenix Fairy menghindar, dia terus meluncurkan bola api hitam ke Liu Ming. Pada awalnya, Liu Ming menggunakan 2 tetesan air berat untuk mengambil bola api ini. Tetapi ketika bola api menyentuh tetesan air berat, itu mengeluarkan suara mendesis dan mengeluarkan asap hijau. Bola api hitam yang dilepaskan oleh bilah ganda hitam ini berdampak besar. Ini jelas bukan senjata spiritual biasa yang luar biasa. Itu samar-samar mencapai tingkat prototipe senjata ajaib. Dengan tubuhnya yang kuat dan buff dari tetesan air berat, Liu Ming hampir tidak bisa menerima beberapa pukulan. Jika itu adalah seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah, dia akan berubah menjadi abu oleh bola api hitam. Akibatnya, Liu Ming hanya bisa menggunakan gerakan yang sulit dipahami untuk menghindari bola api. Namun, meskipun bola api hitam ini sangat kuat, kecepatan peri Phoenix hitam juga sedikit melambat setelah casting terus-menerus. Jika Anda menghadapi lawan lain dari tingkat yang sama, Black Phoenix Fairy mengandalkan keterampilan fisiknya yang luar biasa, dan perlambatan ini tentu saja bukan masalah besar. Sangat disayangkan bahwa lawannya adalah Liu Ming, monster yang telah bertarung melawan Real Pellet State. Pada saat ini, Liu Ming menggunakan gerakan yang lebih hantu untuk menghindari bola api sambil melemparkan bayangan pukulan hitam di kejauhan dan melepaskan ki pedang dengan jari-jarinya pada sudut yang sangat rumit. Dengan serangan silang dari kepalan tangan dan jari, koordinasinya mulus. Black Phoenix Fairy terpaksa mundur secara bertahap, dan dia berada dalam kerugian besar. Pertempuran mereka membuat seluruh reruntuhan sedikit bergetar, dan suara tabrakan dan ledakan terdengar terus-menerus di sekitar altar. Bahkan pembudidaya biasa yang tidak bisa mendeteksi ki iblis sejati menyadari keanehannya. Mereka semua mulai mencari. Di koridor terbuka tidak jauh dari Liu Ming, seorang pria berjubah hitam tidak dapat bergerak dan terperangkap dalam susunan jebakan sejak zaman kuno. Tuan, tolong. Selama kamu bisa mengeluarkanku dari sini, aku akan mempertaruhkan nyawaku untukmu. Pria berjubah hitam meminta bantuan dari Kaisar Darah dengan wajah penuh ketakutan. Tidak berguna, tetap di sini. Aku tidak punya waktu untukmu. Arai sudah rusak dan tidak lengkap. Apakah Anda dapat bertahan atau tidak tergantung pada keberuntungan Anda. Kalian ikut denganku. Pria muda dengan kemeja berdarah mendengus dingin, dan dia berbalik dan memesan 2 lainnya. Kemudian dia memimpin 2 bawahan yang tersisa dan melintas ke reruntuhan tanpa melihat ke belakang. Di perisai air hitam yang diubah oleh tetesan air berat, Liu Ming menyipitkan matanya ke lautan api hitam di sisi yang berlawanan. Di suatu tempat di bahunya hangus. Di lautan api, peri Phoenix hitam ditutupi bulu hitam. Lengannya telah berubah menjadi sepasang sayap, tetapi kakinya telah berubah menjadi sepasang cakar yang tajam. Dalam pertempuran sengit sebelumnya dengan Liu Ming, meskipun dia menggunakan beberapa seni mistik yang aneh, Liu Ming menggunakan penjara neraka naga harimau dan teknik pengendalian pedang untuk menghancurkannya satu persatu. Bahkan bilah pendek dari prototipe senjata ajaib telah rusak parah oleh kekuatan besar Liu Ming. Dia tidak punya pilihan selain mengambilnya kembali, lalu dia berubah menjadi penampilan yang aneh. Black Phoenix Fairy, yang telah berubah, tidak lagi menggunakan sepasang pedang pendek.
Dia bisa langsung mengendalikan api yang kuat ini. Setelah Liu Ming menderita kerusakan kecil dari itu, dia tidak berani meremehkannya. Pada saat ini, peri Phoenix hitam perlahan mengepakkan sayapnya di lautan api hitam, ketenangan aslinya sudah tidak ada lagi. Cedera yang disebabkan oleh pedang jari Liu Ming sudah pulih setelah transformasi. Liu Ming melirik segel yang masih membocorkan ki iblis sejati, lalu dia melepaskan bintik-bintik cahaya keemasan dari lengan bajunya. Melihat ini, pupil Black Phoenix Fairy bersinar terang, mengamati gerakan di sekitarnya dengan waspada. Namun, dia tidak melihat sesuatu yang aneh di sekitarnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat sedikit terkejut. Pada saat ini, Liu Ming membatalkan perisai air di tubuhnya, mengubahnya kembali menjadi dua manik-manik hitam di tangannya. Dia menginjak tanah dan berlari menuju lautan api hitam. Ketika Black Phoenix Fairy melihat ini, dia berteriak dan api hitam berubah menjadi dinding api setinggi 10 meter. Liu Ming tidak berniat untuk menghindar, tapi dia langsung mengaktifkan semua pesona tetesan air berat dan membuangnya. Setelah dua manik-manik hitam berubah menjadi sekelompok kabut air hitam, itu melemahkan dinding api saat mereka bersentuhan, membuat suara mendesis. Dampak yang keras. Fantasi bukit lain yang diubah oleh tetesan air berat menghantam. Gelombang riak diaduk di dinding api hitam. Saat jatuh, lubang 10 meter pecah di dinding api. Saat berikutnya, Liu Ming berkedip dan pergi melalui lubang, dia muncul dengan susah payah di depan Black Phoenix Fairy dengan kilatan lain. Saat gas hitam yang bergulir dari tubuhnya mengusir api hitam di sekitarnya, dia melemparkan pukulan tanpa ragu-ragu. Saat bayangan tinju hitam melayang di udara, kepala harimau raksasa bisa terlihat samar-samar. Dari Liu Ming melemparkan dua tetesan air berat, menembus dinding api, dan muncul di depan peri Phoenix hitam, seluruh prosesnya mulus seperti air yang mengalir. Meskipun Black Phoenix Fairy tahu bahwa kekuatan fisik Liu Ming adalah tirani, dia masih terkejut. Dinding api hitam ini diubah oleh api hidupnya. Meskipun kekuatannya tidak sesombong bila api hitam, keuntungannya adalah ia bisa berubah sesuka hati. Nyala api itu tak tertahankan bagi para pembudidaya biasa. Oleh karena itu, melihat Liu Ming bergegas ke depan dan meninju dengan tiba-tiba, dia sangat terkejut dan terkejut sehingga dia hanya bisa membungkus dirinya dengan sepasang sayap. Sebuah bang yang keras, Black Phoenix Fairy segera terbang keluar dari lautan api sejauh sekitar 80 meter, baru kemudian dia dengan panik mengepakkan sayapnya untuk berhenti. Saat wanita itu dengan paksa menstabilkan sosoknya di udara, bintik-bintik cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Dalam sekejap mata, jaring emas besar terkondensasi dari sekeliling, membungkusnya di dalamnya. Golden Valencen mengencangkan dan membungkus wanita itu dengan erat. Black Phoenix Fairy terkejut, dan dia menyemburkan gelombang api hitam sambil berjuang mati-matian dengan cakarnya yang tajam. Tetapi pada saat ini, Liu Ming meluncurkan pedang hijau kecil. Perpaduan tubuh dan pedang. Setelah niat pedang yang menakutkan melonjak ke langit, Liu Ming berubah menjadi pelangi hijau sepanjang 100 meter dan berguling ke depan dengan momentum yang besar. Di jaring raksasa emas, Black Phoenix Fairy tahu situasinya buruk. Dia mati-matian mencoba menyalurkan api hitam untuk membakar jaring emas, tetapi bagaimana senjata spiritual yang luar biasa, Golden Valencen, bisa dihancurkan dalam waktu sesingkat itu. Pelangi hijau melintas dan menembus celah di jaring emas. Dia telah kehabisan kekuatan spiritualnya dalam pertempuran sebelumnya. Berapa lama dia masih bisa bertarung? Bisakah dia masih melawan Kaisar Darah yang sebelumnya menemui jalan buntu? Bab 627, bertarung dengan Kaisar Darah lagi. Bang! Setelah pelangi hijau berkelebat, itu dikibaskan oleh dua lampu hitam. Liu Ming memegang pedang hijau kecil muncul 80 meter dengan ekspresi terkejut. Black Phoenix Fairy, di jaring emas, mengubah sayapnya kembali menjadi lengan pada saat kritis, dan dia menggunakan dua bilah hitam pendek untuk secara paksa menahan pukulan Liu Ming. Namun, di bawah pengaruh teknik fusi tubuh dan pedang, dia menabrak pilar batu raksasa karena momentum yang sangat besar. Dia segera memuntahkan darah. Liu Ming menjentikkan pedang kecil dengan wajah galak. Ketika dia akan melemparkan teknik pengendalian pedang lagi, jaring raksasa yang dibuat oleh Golden Valencen pecah dan berubah menjadi kerikil. Api hitam yang mengepul keluar dari sana. Memotong. Ekspresi Liu Ming berubah. Dengan pikiran, dia meluncurkan cahaya pedang hijau sepanjang 80 meter dengan suara yang jernih.
Ketika serangan Liu Ming hendak membunuh lawan, Black Phoenix Fairy yang jatuh tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan suara yang jelas. Puff! Api hitam yang mengepul menyembur keluar darinya lagi. Api mengembun dan berubah menjadi hantu burung api hitam besar yang menyerupai Phoenix legendaris. Setelah membungkus tubuh wanita itu, ia menyemburkan api emas yang tebal. Bang! Cahaya pedang hijau kembali ke pedang kecil yang terkena api kemasan, dan pedang itu jatuh dari udara dengan cahaya redup. Pada saat yang sama, hantu burung api hitam mengepakkan sayapnya dan menghilang. Terjadi benturan keras. Sesuatu menembus dinding dekat aula segera, hanya menyisakan lubang besar 10 meter. Ada api hitam menyala di tepinya. Pada saat ini, peri Phoenix hitam berkata dengan penuh kebencian dengan suara samar. Aku yakin kehilangan kekuatanmu yang kuat, tetapi ketika kita bertemu lagi, aku pasti akan meminta saran darimu lagi. Kemudian suara peri Phoenix hitam tiba-tiba berhenti. Wanita ini telah menghilang tanpa jejak. Wajah Liu Ming suram. Dia mengambil pedang hijau kecil itu. Setelah memeriksa kondisinya, dia menghela nafas lega. Spiritualitas pedang ini hanya sedikit rusak, tetapi tidak ada masalah serius yang nyata. Dia menyimpan pedang kecil itu. Ketika dia hendak kembali ke altar untuk menyerap ki iblis sejati, langkah kaki datang dari pintu masuk tidak jauh, dua pembudidaya lainnya masuk, tetapi mereka berdua terkejut melihat kekacauan di aula. Salah satunya adalah seorang pria berjubah abu-abu, dan yang lainnya berjubah hitam. Ketika mereka melihat sekeliling, mereka mengarahkan pandangan mereka pada Liu Ming pada saat yang sama, ekspresi ragu-ragu terungkap di wajah mereka. Setelah pikiran surgawi Liu Ming menyapu ke depan, ia menemukan bahwa dua jauh lebih lemah dari yang sebelumnya. Jadi, dia menepuk tas pemulihan jiwa di pinggangnya, dan dua kabut hitam meluncur. Menguasai. Setelah gas hitam berubah, Bone Scorpion perak mini mendarat di bahunya, melambaikan sepasang penjepit raksasa, dan membuat suara kekanak-kanakan seperti seorang gadis. Setelah gas hitam lain berubah menjadi Demon Flying Skull, itu membuat tawa yang aneh, tampaknya sangat bersemangat. Dua hewan peliharaan spiritual sudah lama tidak dipanggil untuk melawan musuh. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk keluar, tidak dapat dihindari bahwa mereka sangat bersemangat. Kalian berdua berurusan dengan salah satu dari mereka masing-masing dan mengakhirinya dengan cepat. Liu Ming memerintahkan dengan acuh tak acuh, lalu dia berjalan menuju segel tanpa melihat ke belakang. Demon Flying Skull dan Bone Scorpion merespons dan bergegas ke depan. Dalam sekejap mata, dua hewan peliharaan spiritual dan pembudidaya baru berada dalam pertempuran. Begitu Liu Ming berjalan ke barisan, dia mengeluarkan pil yuan emas dari cincin Sumeru dan meminumnya. Gelembung misterius yang menghilang karena pertempuran sengit muncul di tubuhnya lagi, dan gumpalan ki iblis sejati masuk ke tubuhnya. Di pintu masuk, Bone Scorpion menjadi berukuran 10 meter setelah gas hitam diluncurkan. Kait ekornya bergerak dan meluncurkan fantasi kait yang tak terhitung jumlahnya, dan juga menyemburkan beberapa kelompok api ungu. Pria berjubah hitam melepaskan beberapa badai hitam dengan kipas bulu. Fantasi kait dan api ungu meledak di bawah hantaman badai hitam. Bone Scorpion menggali di bawah tanah dan menyelinap menyerang lawan dengan penjepit raksasa dari waktu ke waktu. Untuk sementara, pria berjubah hitam itu sedikit lelah menghadapinya. Di sisi lain, Demon Flying Skull segera mengubah 9 pantasem tanpa menahan diri. Rambut hijau melambai dan meluncurkan jarum hijau yang tak terhitung jumlahnya ke pria berjubah abu-abu. Namun, pria berbaju abu-abu itu tampak cukup tenang. Dia mengeluarkan perisai kuning kecil dengan ekspresi tenang. Itu membesar hingga ukuran 10 meter dan terhalang di depannya. Serangan rambut hijau sepenuhnya diblokir oleh perisai besar. Namun, di bawah serangan yang begitu intensif, pria berjubah abu-abu ini tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Dia terjebak di sudut. Setelah 10 menit, dua teriakan putus asa terdengar satu demi satu. Keduanya terbunuh oleh Bone Scorpion dan Demon Flying Skull, tetapi dua hewan peliharaan spiritual juga terluka di seluruh bagian. Mereka membawa senjata spiritual lawan dan dua tas penyimpanan Sumeru kembali ke sisi Liu Ming, kemudian mereka kembali ke tas pemulihan jiwa untuk beristirahat. Setelah menghibur hewan peliharaan spiritual, dia terus mencerna ramuan yang telah dia konsumsi. Melihat ki iblis sejati semakin banyak, dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat senang. Benar-benar tidak terduga bahwa ki iblis yang sebenarnya sangat kaya. Umumnya,
Untuk reruntuhan iblis kecil seperti itu, dianggap baik untuk mendapatkan dari jumlah ini. Tentu saja, sulit untuk menemukan segel yang lengkap. Selain itu, di bawah instruksi Luo Hu, Liu Ming datang ke sini tepat waktu. Jika tidak, ketika reruntuhan menghilang, ki iblis yang sebenarnya kemungkinan besar akan menghilang. Tepat ketika Liu Ming memperkirakan bahwa tidak banyak ki iblis sejati yang tersisa di segel, lolongan panjang dan haus darah datang dari kejauhan dan bergegas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Begitu Liu Ming mendengar ini, wajahnya berubah. Setelah matanya berkedip beberapa kali, dia segera berbalik dan menatap pintu masuk dengan dingin. Pada akhirnya, dalam beberapa detik, cahaya berdarah melintas di pintu masuk, memperlihatkan seorang pemuda tampan berbaju darah, itu adalah Kaisar Darah. Namun, saat ini, dia memiliki wajah yang mengerikan dan penuh dengan niat membunuh seolah-olah dia baru saja bertarung melawan orang lain. Yah, kamu benar-benar di sini seperti yang diharapkan. Kali ini, kepalamu akan menjadi milikku. Ketika Kaisar Darah melihat Liu Ming, matanya berbinar, dan dia berkata dengan muram. Kaisar Darah, hanya satu dari kita yang bisa keluar dari tempat ini hari ini. Meskipun Liu Ming melihat pihak lain untuk pertama kalinya, dia tahu itu adalah Kaisar Darah dengan mendengarkan nada suaranya. Dia langsung terlihat serius. Dalam pertempuran sebelumnya 2 bulan yang lalu, lautan darah Kaisar Darah telah meninggalkan kesan yang mendalam. Namun, dia tidak menggunakan semua kartu trufnya dalam pertempuran terakhir, jadi dia tidak terlalu takut padanya. Namun, Kaisar Darah benar-benar mengikutinya ke tempat ini yang benar-benar menarik niat membunuh Liu Ming. Pertempuran terakhir disela oleh orang lain, bisakah kita melakukan pertempuran hidup dan mati? Kaisar Darah berkata sambil menunjukkan gigi putihnya. Kali ini, Liu Ming tidak berbicara. Dia menginjak tanah dan menyerbu ke arah Kaisar Darah seperti panah. Melihat ini, Kaisar Darah tersenyum sedikit. Tubuhnya bergetar dan mengeluarkan kabut darah yang bergulir. Itu berubah menjadi lautan darah yang mengelilingi Liu Ming dengan radius 100 meter. Melihat ini, Liu Ming menggabungkan 2 tetesan air berat menjadi satu dan melemparkan perisai air hitam di sekelilingnya. Laut darah segera terputus olehnya, dan itu tidak bisa menembus perisai air untuk sementara waktu. Pada saat berikutnya, di bawah perlindungan perisai air yang dibentuk oleh tetesan air berat, Liu Ming bergerak cepat di lautan darah, menghindari gelombang darah yang menyapu dirinya. Ketika Kaisar Darah melihat ini, dia mau tidak mau menunjukkan sedikit kejutan. Kecuali dia, bahkan pembangkit tenaga dari periode kristalisasi tidak bisa bergerak bebas di dalamnya, jadi dia sering berhasil dalam satu pukulan. Dia benar-benar terkejut bahwa Liu Ming dapat mengisolasi lautan darah. Setelah Liu Ming berkeliaran sebentar, pikiran surgawinya telah mengunci jejak Kaisar Darah yang tersembunyi di lautan darah. Dia meluncurkan ki pedang spiral dari jarinya ke lokasi Kaisar Darah. Kaisar Darah menyeringai. Dia dengan tenang memadatkan perisai darah merah. Bang! Perisai darah bergetar di bawah pukulan ki pedang spiral, menyebabkan gelombang fluktuasi roh. Swoosh swoosh swoosh. Beberapa pedang ki diluncurkan. Perisai darah akhirnya pecah di bawah pukulan berturut-turut dari pedang spiral ki, berubah menjadi sutra darah. Saat pikiran Liu Ming berubah tajam, dia memadatkan ki pedang transparan seukuran kepalan tangan di jarinya sambil melantunkan mantra. Perisai air hitam menyala dengan cahaya hitam dan pecah di lautan darah. Langkah meledakkan air hitam perisai ini langsung membuka ruang kosong di lautan darah. Saat berikutnya, setelah gas hitam keluar dari Liu Ming, sosoknya berubah menjadi 2 bayangan. Fantasi melintas melewati ruang kosong dan meledak lurus ke arah Kaisar Darah. Liu Ming sangat marah sekarang. Siapa yang akan menang kali ini? Bukankah Kaisar Darah menahan diri di pertarungan sebelumnya juga? Bab 628, Serangan Tak Terlihat. Ketika Kaisar Darah melihat ini, dia segera mengangkat kedua telapak tangannya. Lautan darah berjatuhan, dan telapak tangan darah muncul dan diluncurkan pada bayangan Liu Ming. 2 pantasem menghindari setengah dari Blood Palm dengan gerakan tak terduga, kemudian 1 pantasem meledak dan berubah menjadi kabut hitam yang membungkus Blood Palm di dalamnya. Fantasi lain memanfaatkan kesempatan ini dan muncul di depan Kaisar Darah yang bersembunyi di lautan darah. Liu Ming mengangkat lengannya dan meluncurkan ki pedang spiral tebal ke dada Kaisar Darah. Sebelum pedang ki mencapai, angin spiral yang kuat membelah lautan darah, memperlihatkan Kaisar Darah di dalamnya. Namun,
Ada sedikit seringai di wajahnya, dia tidak bergeming sama sekali. Saat berikutnya, pemandangan aneh terjadi. Sebuah, puff, lembut. Ki pedang spiral menghilang di depan dada Kaisar Darah seolah-olah telah diserap. Liu Ming terkejut melihat ini. Dia membuat gerakan pedang. Ledakan. Pusaran ki darah mengalir keluar dari dada Kaisar Darah, meledakkan Kaisar Darah berkeping-keping. Tidak baik. Liu Ming melihat pemandangan di depannya, tetapi sedikit kecemasan muncul dari lubuk hatinya. Pada saat ini, dia hanya merasakan embusan angin datang di belakangnya. Dia tahu sudah terlambat untuk menghindar, jadi dia mengumpulkan kekuatan spiritualnya di belakangnya. Gas hitam meluncur, langsung membentuk lapisan sisik merah di punggungnya. Saat berikutnya, dia mendengar beberapa ledakan. Sebuah kekuatan yang luar biasa melonjak dari punggungnya, membuat darahnya berjatuhan dengan hebat. Dia tidak bisa membantu terhuyung ke depan. Di lautan darah tidak jauh di belakangnya, Kaisar Darah muncul lagi. Sebuah telapak tangan perlahan mendarat dengan aura yang lebih lemah dari serangan sebelumnya. Dia menatap Liu Ming kembali dengan sinis. Apa yang Liu Ming tidak tahu adalah bahwa kultivasi jahat Kaisar Darah ditingkatkan dengan mengkonsumsi esensi darah orang lain. Laut darah berisi darah pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, itu terhubung ke pikirannya, sehingga dia bisa langsung berteleportasi di lautan darah. Hanya melakukan ini akan menghabiskan banyak kekuatan spiritual dan kekuatan mental. Liu Ming bukan seorang kultivator biasa. Melihat bahwa dia akan bergegas ke lautan darah dan terjebak lagi, dia meludahkan perisai hitam kecil dan meluncurkan beberapa simbol ke sana. Perisai hitam kecil itu secara alami adalah prototipe dari senjata ajaib, perisai 9 tengkorak. Perisai kecil itu diperbesar hingga ukuran 10 meter lebih, 9 kepala tengkorak iblis di permukaan tampak seperti manusia hidup. Dengan kilatan cahaya hitam, mereka mulai melahap lautan darah. Liu Ming memanfaatkan momentum ledakan itu dan melangkah ke perisai 9 tengkorak. Ketika lautan darah ditelan tipis, dia bergegas keluar dari lautan darah dengan kecepatan tinggi. Dengan gulungan gas hitam, Liu Ming segera berhenti. Dia berbalik lagi sambil meminum pil yuan emas. Jejak telapak darah terlihat jelas pada timbangan di belakangnya. Pada saat ini, seringai suram keluar dari lautan darah. Lautan darah yang tak terbatas mundur dan kembali ke kabut darah, menghilang ke tubuh Kaisar Darah. Liu Ming mengeluarkan 4 manik-manik kuning dan menyebarkannya ke tanah. Setelah semburan cahaya kuning, mereka berubah menjadi 4 boneka emas berbentuk manusia. Jika Kaisar Darah masih menggunakan lautan darah tanpa batas, bahkan jika Liu Ming menggunakan 4 boneka ini, efeknya tidak akan bagus. Namun, sekarang Kaisar Darah menyingkirkan lautan darah. Liu Ming menduga bahwa konsumsi kekuatan spiritual untuk mempertahankan lautan darah sangat besar. Setelah melihat 4 boneka, Kaisar Darah mengerutkan kening dan tidak melakukan apa-apa. Dia hanya menatap Liu Ming dengan dingin. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Liu Ming. Dia mengulurkan jari tanpa ragu-ragu sambil melantunkan mantra. Saat jari itu sedikit bergetar, cahaya keemasan muncul di atasnya. Dia mengetuk dan meluncurkan 4 rune emas ke dahi boneka. Saat berikutnya, 4 boneka meledak menjadi cahaya keemasan. Mereka melepaskan tekanan spiritual ketika 4 cahaya keemasan membubung ke langit. Boneka-boneka itu akhirnya mulai bergerak. 4 sosok emas tinggi terbang dan berdiri di sekitar Kaisar Darah. Kaisar Darah masih tidak bergerak. Matanya berkedip dengan cahaya berdarah. Dia mengeluarkan sosok manusia berdarah kecil seukuran setengah kaki. Dilihat dari penampilannya, itu tampak persis seperti Kaisar Darah. Ketika sosok manusia berdarah itu muncul, aura Kaisar Darah pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Ki darah mulai berjatuhan lagi di tubuhnya. Liu Ming juga menggunakan kekuatan mental dari serangga tiruan pikiran secara instan. Saat dia membentuk gerakan, 4 kekuatan mental keluar dari dahinya dan terhubung ke kepala boneka. Setelah mata boneka itu meledak dengan cahaya terang, 4 sinar cahaya keemasan keluar dari mereka. Fantasi dari 4 penjaga Azure Dragon, White Tiger, Suzaku, dan Xuanwu muncul samar-samar di dalam. Ini hanya formasi 4 penjaga. Apa yang bisa dilakukannya padaku? Kaisar Darah berkata begitu, tetapi ekspresi bermartabat muncul di matanya. Dia menyingkirkan sosok manusia berdarah itu. Ki darah menyembur keluar sekali lagi. Itu berguling ke 4 pantasem penjaga, mencoba membungkusnya. Mengembun. Pada saat ini,
Liu Ming berteriak keras dan membuat gerakan aneh. Jika dia membiarkan Kaisar Darah melemparkan lautan darah lagi, itu akan menjadi pertempuran berlarut-larut lainnya dengan hasil yang tidak diketahui. Dalam situasi saat ini, dia harus terus menyerap ki iblis sesegera mungkin, jadi setelah ragu-ragu di dalam hatinya, dia akan menggunakan gerakannya yang paling kuat. Saat berikutnya, 4 pantasem penjaga di udara tiba-tiba menari dengan liar, 4 boneka emas melintas tanpa batas di lautan darah. Suara gemuruh yang keras. 4 boneka itu tiba-tiba pecah. Di lautan darah, 4 semburan aura destruktif muncul dari 4 lampu emas di bawah, 4 fantasi penjaga terkondensasi seperti makhluk hidup di udara. Mereka mulai mengusir lautan darah, lalu bergegas menuju ke arah Kaisar Darah dengan aura penghancur yang menakutkan. Ini adalah pesona pamungkas yang tersembunyi di dalam 4 boneka penjaga. Setelah 4 boneka dari periode kondensasi tahap selanjutnya telah menyiapkan 4 susunan penjaga, kekuatannya dapat menyaingi tahap awal periode kristalisasi. Jika mereka meledak, kekuatan 4 wali bisa langsung menyaingi pukulan penuh dari negara pelet Sudo. Kaisar Darah mengubah gerakannya karena terkejut. Lautan darah bergulung kembali padanya, berubah menjadi lapisan tirai darah untuk melindunginya. Suara keras lainnya, 4 pantasem penjaga menghancurkan tirai darah dari arah yang berbeda, dan mereka meledak dalam 4 cahaya keemasan pada saat yang bersamaan. Cahaya keemasan yang dipancarkan dari ledakan memenuhi tirai darah. Ruang sekitarnya terdistorsi, dan ada suara berdengung rendah. Ada suara retak di lantai di dalam istana. Lusinan retakan tebal muncul dari udara tipis. Ketika cahaya keemasan memudar, kepompong darah merah terang yang tingginya lebih dari 20 meter muncul di tengah. Itu langsung berubah menjadi bubuk dan pecah. Kaisar Darah memiliki wajah pucat yang luar biasa, noda darah hitam samar-samar terlihat di mulut dan hidungnya. Jelas, meskipun dia baru saja menggunakan beberapa seni mistik untuk menahan ledakan 4 boneka penjaga, dia masih mengkonsumsi banyak kekuatan spiritual. Tetapi pada saat ini, Liu Ming mengeluarkan pedang hijau kecil dan meluncurkannya ke udara. Liu Ming melompat dan menghilang ke dalam cahaya pedang, lalu melintas dan mencapai bagian depan Kaisar Darah. Kaisar Darah meraung, dan lapisan api darah muncul di tubuhnya. Setelah kental, itu berubah menjadi baju besi yang sangat indah. Ada juga 2 pedang setengah bulan berdarah di tangannya. Saat dia sedikit gemetar tangannya, bulan berdarah padat segera muncul di depannya. Pada saat berikutnya, itu bertabrakan dengan pelangi hijau. Setelah suara menusuk, pelangi hijau menyerbu dari kiri ke kanan di bulan berdarah sebelum kembali. Begitu cahaya pedang menghilang, Liu Ming muncul dengan wajah yang sangat pucat. Setelah menggunakan teknik penggabungan tubuh dan pedang beberapa kali berturut-turut, bahkan dengan kekuatan spiritual murninya, dia akhirnya merasa kewalahan. Ketika Kaisar Darah melihat ini, seringai muncul di wajahnya. Dia berjalan menuju Liu Ming segera. Kamu benar-benar layak menjadi peringkat 1 dalam daftar hidup dan mati. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan langkah ini. Melihat ini, Liu Ming mengerutkan kening dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Kaisar Darah terkejut mendengarnya. Sebelum dia bisa memahami kata-kata Liu Ming membuat gerakan dengan satu tangan dan menepuk dahinya dengan tangan lain. Puff, sesuatu sepertinya meledak keluar dari tubuh Liu Ming. Kaisar Darah terkejut. Dia melebarkan matanya, tetapi tidak ada apa-apa di depannya. Meskipun dia sangat terkejut, dia masih mencibir di mulutnya. Ketika dia hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di dadanya. Hatinya tertusuk sesuatu yang tajam. Kaisar Darah berteriak, buru-buru menekan dadanya dengan satu tangan, dan tersandung kembali. Di antara 5 jarinya, banyak darah menyembur dengan liar. Kaisar Darah memiliki ekspresi yang luar biasa di wajahnya. Setelah Liu Ming membuat pukulan barusan, tidak ada bekas darah di wajahnya. Dia dengan cepat mengkonsumsi pil yuan emas. Dia sepertinya menghabiskan kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya. Pukulan yang menembus dada Kaisar Darah barusan adalah pedang Sumeru Void tak terlihat yang telah dibudidayakan Liu Ming selama bertahun-tahun. Meskipun dia akan menyia-nyiakan semua kekuatan yang dia gunakan untuk pedang Sumeru Void ini dan dia perlu menghabiskan lebih banyak tahun untuk memulihkan kekuatannya, Liu Ming tidak punya pilihan. Kaisar Darah mungkin orang kedua di samping Raja Sirene yang memaksa Liu Ming ke dalam situasi putus asa. Kupikir dia akan menggunakan bentuk iblis, Apakah bahayanya sudah berakhir sekarang? Apakah masih ada kultivator jahat?
Atau mereka semua mati bagi Kaisar Darah. Bab 629, Iblis lagi. Kaisar Darah, yang tampaknya runtuh, menunjukkan jejak kekejaman di matanya. Dia kemudian mengeluarkan sosok manusia kecil berdarah itu lagi. Bagus, sangat bagus. Anda benar-benar dapat memaksa saya sedemikian rupa. Petik 2. Kaisar Darah melihat sosok manusia berdarah, membuat erangan seperti binatang dan berkata dengan permusuhan. Saat berikutnya, dia menelan sosok manusia berdarah itu. Ketika dia mengulurkan tangannya, lubang berdarah bisa terlihat di dadanya. Ada suara teredam. Setelah jejak kemerahan abnormal muncul di wajah Kaisar Darah, kabut darah yang keluar dari tubuhnya mengembun menjadi sinar angin berdarah yang mencengangkan, membungkus Kaisar Darah di dalamnya. Sinar angin bahkan mengumpulkan ki darah di sekitar yang belum menyebar. Momentum itu mengejutkan. Liu Ming terkejut. Dia buru-buru menjentikkan lengan bajunya untuk meluncurkan selusin bilah angin hijau, tetapi semuanya menghilang dalam sinar angin. Melihat ini, Liu Ming terkejut. Sinar angin tersebar dalam suara keras, mengungkapkan Kaisar Darah lagi. Hanya saja mata Kaisar Darah tertutup saat ini. Tubuhnya penuh darah, dan dia memadatkan banyak kristal darah seukuran kacang dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka memancarkan cahaya terang yang aneh di bawah cahaya redup. Ketika Liu Ming melihat kristal darah ini dengan jelas, dia menarik napas dalam-dalam dan terlihat sangat tidak sedap dipandang. Ketika Kaisar Darah sekarat, dia menelan sosok manusia kecil berdarah. Bersama dengan seni mistiknya, dia benar-benar maju ke periode kristalisasi. Sekilas, Liu Ming menemukan bahwa ada sebanyak 72 kristal darah. Ketika dia memikirkan tindakan balasan, semua kristal darah masuk ke kepalanya. Kaisar Darah membuka matanya, dan auranya naik dengan liar. Dengan erangan, dia naik ke tahap awal periode kristalisasi, dan itu hanya berhenti sampai dia mencapai tahap menengah periode kristalisasi. Pada saat yang sama, ki berdarah berkumpul di lubang di dadanya yang terluka oleh embrio pedang Sumeru Void, menyembuhkannya dalam sekejap. Karena Kaisar Darah sedang mengolah seni mistik darah yang untuk sementara waktu menekan kultivasinya pada tahap kondensasi selanjutnya. Sambil terus-menerus menyerap esensi darah dari para pembudidaya lainnya, ia juga mengolah sosok manusia tiruan yang bercampur dengan esensi darahnya. Begitu dia menyelesaikan seni mistik dan menelan sosok manusia kecil berdarah ini, dia bisa menembus beberapa tahap dan mencapai pseudo-pelet state. Namun ketika nyawanya dipertaruhkan, dia tidak lagi peduli untuk menyelesaikan seni mistik ini. Dia menelan sosok manusia ini dan secara paksa mencapai tahap peralihan dari periode kristalisasi. Hanya saja jika Kaisar Darah ingin meningkatkan tingkat kultivasinya lagi, dia harus menghabiskan banyak waktu untuk menumbuhkan kembali sosok manusia berdarah itu. Segera setelah Liu Ming merasakan bahwa kultivasi Kaisar Darah telah mencapai tahap peralihan dari periode kristalisasi, dan luka-lukanya telah pulih, dia secara alami tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Setelah wajahnya berubah terus-menerus, cahaya kabur bergulir di tubuhnya. Dia melesat ke dinding seperti anak panah. Sebelum Liu Ming mencapai, dia melemparkan pukulan ke udara. Liu Ming bermaksud untuk menembus tembok secara langsung, lalu melarikan diri. Melihat ini, Kaisar Darah mencibir. Dia hanya mengangkat tangannya dan mencengkeram di udara. Kabut darah keluar pada saat yang bersamaan. Pada saat berikutnya, ruang di atas kepala Liu Ming tiba-tiba berfluktuasi. Sebuah telapak tangan berdarah besar muncul dari udara tipis dan menekan ke arahnya. Liu Ming merasa tercekik seolah-olah dia diikat oleh semacam kekuatan tak terlihat di udara. Tekanan spiritual datang dari atas kepalanya pada saat yang sama. Telapak tangan ini tidak menenun dari telapak tangan Raja Sirene. Kulitnya langsung berubah. Dia hanya bisa menyemburkan perisai tulang mini. Begitu perisai tulang muncul, itu berubah menjadi awan dan mempertahankan serangan dari atas. Ledakan. Awan gelap di atas kepalanya terguncang, dan kekuatan tak terlihat menembus awan, langsung mengenai tubuh Liu Ming. Liu Ming berteriak. Ada ledakan tulang patah di dalam tubuhnya, dia tiba-tiba muntah darah. Kaisar Darah tidak berniat berhenti di sini. Dia mengangkat satu tangan lagi, dan telapak tangan berdarah yang tidak bisa dibedakan dari telapak tangan sebelumnya dipadatkan lagi, dan menamparkan Liu Ming yang masih terbang kembali. Dari Kaisar Darah meluncurkan telapak tangan pertama untuk menjatuhkan Liu Ming dan meluncurkan telapak tangan kedua, hanya butuh beberapa detik. Bahkan jika Liu Ming memiliki kemampuan yang hebat, dia tidak bisa bertahan dari ini.
Dengan kekuatan mengerikan yang sebelumnya ditampilkan oleh telapak tangan ini, bahkan jika tubuh fisik Liu Ming sangat kuat, dia akan segera menderita luka fatal di bawah pukulan ini. Tepat ketika Liu Ming merasa dingin di hatinya, suara dingin yang hampir tak terdengar di telinganya lagi. Setan! Liu Ming terkejut. Ketika dia pertama kali mengerti arti kata-kata itu, ledakan terdengar di kedua telinga. Dalam sekejap, api hitam mengepul muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, pola roh ungu muncul di berbagai bagian tubuh. Iblis Liu Ming muncul sekali lagi. Saat cahaya ungu menyebar, itu menyembuhkan semua lukanya. Iblis Liu Ming mengerang, membalikkan tubuhnya, dan menghilang dalam sekejap. Telapak tangan berdarah meleset dan menyebar. Wajah Kaisar Darah berubah. Dia berbalik dan melihat, Iblis Liu Ming, menatapnya dengan mata dingin, tidak ada emosi sama sekali di matanya. Pada saat ini, Liu Ming tidak hanya ditutupi dengan pola roh ungu di tubuhnya, tetapi dia juga dibungkus dengan ki iblis yang bergulir. Aura pembunuh yang luar biasa telah memenuhi tubuhnya. Kaisar Darah menyipitkan matanya dan tampak serius. Dia dengan jelas memperhatikan perubahan aneh pada Liu Ming, tetapi dia mendengus dan berkata setelah beberapa saat. Meskipun aku tidak tahu teknik iblis macam apa yang kamu kultivasi yang dapat menyembuhkan semua lukamu, kultivasimu masih pada tahap periode kondensasi selanjutnya. Anda bisa melawan saya sama sekali. Petik 2. Begitu dia berbicara, dia menyalurkan kekuatan spiritual yang melonjak di tubuhnya lagi. Puff! Telapak tangan berdarah raksasa, yang beberapa kali lebih besar dari dua telapak tangan sebelumnya, mengembun di udara lagi. Itu terbanting dengan suara bersiul. Sebelum telapak tangan raksasa itu terbanting, sebuah kekuatan tak terlihat telah menahannya di udara. Liu Ming yang dirasuki tampaknya hanya mengangkat tangannya tanpa sadar, dan ki iblis yang bergulir memadatkan telapak tangan iblis hitam dengan ukuran yang sama. Itu diluncurkan ke udara. Ledakan. Di udara, telapak tangan raksasa merah dan hitam bertabrakan, dua kekuatan menyebar ke segala arah. Kedua telapak tangan saling menolak untuk sementara waktu, lalu telapak tangan raksasa berdarah meledak terbuka dengan suara teredam, berubah menjadi langit yang penuh dengan ki darah. Telapak tangan hitam raksasa hanya sedikit lebih lemah. Dalam sekejap, itu muncul di atas Kaisar Darah dan mencakar. Kaisar Darah secara alami terkejut. Dia menjentikkan lengan bajunya, meluncurkan telapak tangan berdarah raksasa lainnya untuk secara paksa membatalkan serangan telapak tangan hitam itu. Tetapi pada saat ini, Kaisar Darah ketakutan. Jika dia masih di periode kondensasi, dia tidak terkejut jika Liu Ming bisa membatalkan telapak tangannya. Namun, dia telah memecahkan dua kemacetan dan mencapai status pelet sudo. Dia tidak bisa mempercayai matanya bahwa Liu Ming dengan mudah membatalkan telapak tangan berdarah yang dia luncurkan. Pada saat ini, Liu Ming yang di iblis membuat raungan mengamuk, aura menakutkan membubung ke langit, memberikan tekanan pada Kaisar Darah. Setelah Kaisar Darah ditekan oleh aura ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Bagaimana ini mungkin? Kaisar Darah meraung, tetapi tubuhnya gemetar tak terkendali. Tapi dia bisa tinggal di puncak daftar hidup dan mati sekte Taiking begitu lama, dia tentu saja bukan seorang kultivator biasa. Setelah hanya beberapa detik, dia menjadi tenang dengan niat membunuh di matanya. Dia menginjak tanah, bergegas ke udara dan melambaikan tangannya, melepaskan beberapa 10 meter telapak tangan berdarah. Setelah kilatan pola roh ungu pada Demonize Liu Ming, tubuhnya berkedip dan muncul 100 meter jauhnya. Dengan kedipan lain, dia telah menyingkirkan telapak tangan berdarah itu. Bahkan Kaisar Darah tidak bisa mengikuti kecepatannya yang tergesa-gesa. Kaisar Darah memiliki pertanda buruk di benaknya. Ketika dia memancarkan kekuatan spiritualnya ke matanya, dia akhirnya melihat sosok Liu Ming dengan jelas. Setelah Liu Ming yang di iblis menjadi kabur, dia muncul diam-diam di depan Kaisar Darah. Hanya dengan gerakan sederhana, telapak tangan ganas yang dibungkus ki iblis menusuk dadanya dengan lubang berdarah lagi. Kaisar Darah berteriak. Dia mundur dengan cepat sambil menyemburkan sekelompok cahaya berdarah pada Liu Ming yang di iblis, itu adalah bola bundar berdarah. Boom, bola berdarah itu meledak seketika. Api berdarah mengalir keluar dan mengerumuni Liu Ming yang dibenci di dalamnya. Kaisar Darah menyentuh dadanya dengan keringat dingin, ada 5 goresan panjang di atasnya. Pukulan yang tampaknya sederhana dari Liu Ming yang di iblis barusan hampir menggali hatinya.
Aura pelindungnya sama sekali tidak efektif, bagaimana mungkin Kaisar Darah tidak takut? Pada saat ini, api berdarah di sisi yang berlawanan akhirnya menghilang, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya. Kaisar Darah terkejut. Sebelum dia bisa berpikir sejenak, angin dingin menyerang dari belakang. Liu Ming yang di iblis telah datang ke punggungnya dan meluncurkan serangan cakar lagi. Dia juga bereaksi sangat cepat. Dia berbalik dengan cepat, tetapi dia merasakan dingin di dadanya, cakar iblis telah menembus dada kanannya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kaisar Darah berteriak dan menggerakkan lengannya, mengunci lengan iblis yang menempel di dadanya, tangan lain memadatkan pedang darah yang menyerang lengan dengan kejam. Bentuk iblis bahkan dapat membunuh Raja Siren yang berada di negara pelet nyata, bagaimana Kaisar Darah dapat bertahan dari ini? Namun, berapa biaya bentuk iblis ini? Apakah itu akan melonggarkan kekuatan penjara? Bab 630, Bunuh. Setelah kilatan lain dari pola roh ungu di lengan Liu Ming, dia dengan cepat menarik lengan itu dari dada Kaisar Darah. Dia memutar tangannya dalam sudut yang luar biasa dan meraih lengan Kaisar Darah, dan dia mengangkat lengannya untuk menahan pedang darah. Puff! Kaisar Darah tidak bisa berhenti tepat waktu, pisau darah menebas ke lengan kirinya. Pada saat yang sama, Liu Ming menarik lengan yang terputus itu. Dengan teriakan mengerikan, Kaisar Darah mundur sejauh 100 meter. Dia dengan cepat meluncurkan simbol pada luka berdarah di lengan kirinya. Pada saat yang sama, lusinan helai darah melilit lengan kirinya dengan cepat dan mengembun menjadi lengan baru lainnya. Setelah melakukan semua ini dengan cepat, Kaisar Darah memandang Liu Ming yang dirasuki setan, yang membawa lengannya yang patah tidak jauh, dengan ketakutan dan kemarahan. Jejak pembunuhan melintas di matanya yang berdarah. Dia menutup dan memisahkan lengannya, dan kedua lengannya berubah menjadi dua bilah darah setelah kilatan cahaya berdarah. Dengan erangan rendah, dia menyalurkan ki darah untuk mengelilingi tubuhnya dengan lautan darah. Melihat ini, Liu Ming yang di iblis tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia hanya membuang lengan yang patah dan menyerbu ke lautan darah. Liu Ming yang dirasuki setan yang dibungkus dengan ki iblis hitam benar-benar memaksa keluar jalan di lautan darah, ki darah bergulir tidak bisa menyerang tubuhnya sama sekali. Dia muncul di depan Kaisar Darah hanya dengan beberapa kedipan. Kaisar Darah sudah bersiap untuk itu. Segera setelah Demonize Liu Ming muncul, dia menebas ke depan dengan kedua tangan, menyerang dengan bayangan bilah darah yang terjalin rapat seolah-olah akan mengiris Liu Ming menjadi beberapa bagian. Di luar istana terpencil di mana Liu Ming dan Kaisar Darah berada, sudah ada banyak sosok berkeliaran di dekatnya. Mereka melihat ke arah pintu masuk istana dengan ekspresi rindu. Namun, suara pertempuran dari waktu ke waktu di istana dan fluktuasi kekuatan spiritual yang keras membuat orang-orang ini ragu-ragu. Kakak, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan masuk? Di antara tiga pria berbaju merah yang tersembunyi di balik pilar batu putih tidak jauh dari sana, seorang pria muda pendek bertanya dengan suara rendah. Tiga dari mereka jelas dari sekte yang sama. Kakak laki-lakinya adalah pria muda kurus yang agak tampan. Dia melihat istana di depannya saat ini tanpa berbicara. Dia sepertinya masih ragu-ragu. Kekayaan berasal dari bahaya. Pikirkan tentang hal itu, kakak. Kami membayar banyak biaya untuk menemukan kehancuran ini, bukankah itu untuk mendapatkan ki iblis sejati bagi kami untuk menembus kemacetan periode kondensasi? Namun, belum lagi ki iblis sejati, kami bahkan tidak dapat menemukan beberapa helai ki iblis murni. Apakah kita akan kembali begitu saja? Orang lain berjubah merah juga membujuk. Pemuda tampan itu tampak tergerak. Saat dia akan berbicara, suara gemuruh datang dari istana. Bahkan tanah juga bergetar. Tekanan spiritual yang intens semacam ini disebabkan oleh kultivator periode kristalisasi. Wajah pemuda tampan itu berubah drastis saat dia berkata. Dua orang di sebelahnya juga tercengang. Ayo pergi. Pemuda tampan itu berbalik tanpa ragu-ragu. Kultivator periode kristalisasi bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Apakah ada ki iblis murni atau ki iblis sejati, mereka harus hidup untuk mendapatkannya. Para pembudidaya iblis lain yang berkeliaran di dekatnya juga pergi dengan perubahan ekspresi. Tidak ada yang bodoh. Di padang rumput Pegasus, pembudidaya periode kristalisasi tidak diizinkan masuk, jadi orang-orang yang bertarung di depan, apakah itu pembudidaya kuat dari luar atau pembudidaya dari sekte G emas atau kolam panjang umur? Mereka pasti tidak mampu untuk menyinggung. Jika ada seorang kultivator jahat yang kejam di dalam,
mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Daripada membuang waktu di sini, lebih baik mencari di tempat lain. Mereka akan mendapatkan seseorang yang baik jika mereka beruntung. Pada saat yang sama, di belakang bangunan kecil lainnya tidak jauh dari istana, seorang pemuda berpenampilan biasa dengan jubah abu-abu mengeluarkan token perak dan mengucapkan beberapa patah kata. Setelah kilatan cahaya perak, itu tetap diam lagi. Baru kemudian pemuda berjubah abu-abu itu menunjukkan senyum di wajahnya. Dia pergi ke arah lain dalam embusan ki abu-abu. Di istana terpencil, lautan darah besar bergulung-gulung dengan hebat. Di lautan darah, sosok kaisar darah melintas dengan liar. Perutnya mengeluarkan darah dari lubang seukuran kepalan tangan. Namun, dia masih melambaikan tangannya dengan panik seolah-olah dia tidak tahu ada luka. Dia juga membuat erangan rendah. Wajah pucatnya telah mengungkapkan ekspresi yang sangat menakutkan. Bayangan bilah darah yang dia pukul mendarat di bayangan ungu yang sulit dipahami di lautan darah, tapi dia tidak bisa melukai bayangan ungu seolah-olah dia sedang menebas udara. Liu Ming yang di iblis telah mencapai kecepatan luar biasa yang bahkan bayangan pedang yang terjalin rapat tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Dengan kilatan bayangan ungu, Liu Ming yang di iblis muncul di depan kaisar darah lagi. Setelah lengannya menjadi kabur, dia memegang dua bilah darah dan mengerahkan kekuatan pada 10 jarinya. Kaisar darah menjerit kesakitan, dan bilah darah yang diubah oleh dua lengan diperas untuk meledak, mengaduk awan kabut darah. Namun, darah yang disemprotkan dari lengan yang patah mengembun menjadi pelangi yang melilit kaisar darah. Itu bergegas menuju pintu masuk aula dengan kabur. Itu jelas merupakan seni mistik yang melarikan diri dari darah. Tetapi dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Liu Ming yang di iblis dengan mudah membiarkannya pergi? Dengan kilatan api hijau di matanya, dia juga meledak dalam bayangan ungu. Dia sudah mengejar pelangi berdarah hanya dengan beberapa kedipan. Kaisar darah tercengang. Bahkan sejak dia melangkah ke jalur kultivasi, dia belum pernah berlari seperti anjing seperti hari ini. Dia meludahkan esensi darah, dan kecepatannya dipercepat sekali lagi. Tapi Liu Ming yang di iblis mengikuti dari belakang, lalu dia menghilang ke dalam pelangi berdarah. Dia mencakar punggung kaisar darah dengan mengaburkan lengannya. Aku akan habis-habisan denganmu. Kaisar darah meraung dengan wajah gila. Dia melihat ke belakang dan meluncurkan sinar berdarah dari dahinya. Sinar berdarah ini adalah esensi kehidupan kaisar darah, kekuatannya secara alami luar biasa. Namun, Liu Ming yang di iblis hanya berkedip dengan semburan cahaya ungu, lalu dia nyaris menghindari pilar berdarah pada sudut yang aneh. Pada saat berikutnya, tinju ganas yang dibungkus ki hitam telah menghantam kaisar darah, menjatuhkannya dari udara. Dia jatuh langsung ke dinding batu kanan, dan ada penyok di dadanya. Pada saat ini, kaisar darah, yang telah meluncurkan esensi hidupnya dan menderita darah seperti itu, telah jatuh ke tanah dengan aura layu. Setelah demonize Liu Ming berkedip, dia muncul di depan kaisar darah seperti hantu. Tanpa ragu-ragu, dia melambaikan satu tangan dan meluncurkan pelangi hitam di leher kaisar darah. Astaga! Kepala kaisar darah segera berguling. Dia bahkan tidak bisa berteriak sebelum mati. Lengan, Liu Ming, yang lain meluncurkan bayangan tinju hitam pekat ke mayat itu. Ada suara keras terus-menerus. Kepala kaisar darah dan tubuh tanpa kepala langsung meledak. Dia dibombardir menjadi potongan besar pasta daging. Awan gas hitam yang menyelimuti sosok kecil kabur muncul dari pasta daging, tetapi sebelum bisa bereaksi, itu langsung dihilangkan dengan pukulan. Kultivator jahat periode kondensasi yang terkenal dari benua langit tengah ini akhirnya menghilang dari dunia. Setelah menyelesaikan semua ini, Liu Ming mengangkat kepalanya, melihat sekeliling aula dan akhirnya berhenti di altar yang mengeluarkan gas hitam. Swoosh! Tubuh iblis Liu Ming bergerak. Setelah beberapa kilatan, dia muncul di tepi segel dengan serangkaian bayangan. Dia membuka mulutnya dan menghisap ki iblis yang sebenarnya. Ki iblis sejati terbelah menjadi dua yang menuju ke gelembung bening di tubuhnya dan ke mulutnya. Setelah belasan menit, ketika jejak terakhir dari aura iblis sejati di segel tersedot ke dalam mulut Liu Ming yang dirasuki setan, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Pola roh ungu di sekujur tubuhnya memudar seketika, dan cakar tajam di jarinya juga menghilang. Gas hitam yang bergulir diserap kembali ke tubuhnya. Untuk waktu yang lama, setelah Liu Ming membuka matanya lagi, dia duduk lagi perlahan dari tanah,
melihat sekeliling untuk sementara waktu, dan kemudian merasakan sakit di tubuhnya dan kekuatan spiritual yang hampir habis. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Namun, dia segera mengkonsumsi ramuan. Setelah melihat segel yang retak, dia berdiri. Pada saat yang sama, ketika Kaisar Darah meninggal, lautan darah rahasia di suatu tempat di benua langit tengah. Di dasar laut yang datar, ada 5 puncak setinggi 10.000 meter dan curam. Itu tampak pentagonal seperti 5 jari tertutup, menutupi langit di atas altar batu hitam telanjang di tengah puncak. Sosok tinggi dengan rambut panjang berdarah, bagian bawah tubuhnya tertanam dalam di altar, dan tubuh bagian atasnya ditusuk oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya. Dia tampaknya terikat erat ke altar. Orang dengan rambut berdarah tiba-tiba mengguncang tubuhnya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang yang sengit. Banyak pusaran besar tiba-tiba muncul di seluruh dasar laut. Pada saat ini, 5 puncak di sekitar altar masing-masing menyala dengan cahaya keemasan, menekan raungan panjang secara instan. Pusaran yang tak terhitung jumlahnya perlahan menghilang, dan dasar laut dengan cepat kembali tenang. Dia benar-benar jahat kali ini. Kaisar Darah tidak memiliki kesempatan sama sekali. Siapa yang disegel di bawah laut darah? Apakah orang yang disegel terkait dengan Kaisar Darah? Bab 631, Mayat Kering. Liu Ming berdiri dan meraih di udara. Pasta daging Kaisar Darah terbang. Liu Ming menjentikkan lengan bajunya, dan jimat penyimpanan berubah menjadi gulungan cahaya putih untuk mengumpulkan pasta daging. Dengan teknik wakil paviliun hidup dan mati, apalagi berubah menjadi pasta daging, bahkan jika mayat itu dibakar menjadi abu, kemungkinan besar dia akan memiliki cara untuk memulihkan kepala aslinya dan menentukan keasliannya. Setelah menyimpan jimat dan perangkat spiritual penyimpanan Kaisar Darah, dia berbalik dan melihat dengan hati-hati pada segel yang rusak. Ho! Liu Ming membanting pukulan ke celah segel. Terdengar suara keras. Batu pecah yang tak terhitung jumlahnya terciprat ke segala arah. Sebuah lubang berukuran setengah kaki segera runtuh di tanah. Bagian bawahnya gelap gulita yang tampak seperti gua. Setelah berpikir sejenak, Liu Ming melompat turun sambil membungkus dirinya dengan gas hitam. Dia juga memegang 9 tengkorak perisai dengan satu tangan pada saat yang sama. Gua itu tidak terlalu dalam. Setelah beberapa detik, Liu Ming mendarat dengan ringan di bagian bawah. Gua itu tidak besar, tetapi berukuran 100 meter. Bagian bawahnya ditutupi dengan lapisan pasir putih halus, dan dipenuhi dengan gas hitam samar. Ada juga bau samar pembusukan. Ini. Ketika Liu Ming melihat sekeliling, dia melihat gas hitam samar di sudut, mayat kering tergeletak di tanah dengan cincin gelap di masing-masing pergelangan tangannya. Sama seperti Liu Ming mengambil langkah maju, cincin di pergelangan tangan mayat menangis tampak berkedip pada saat yang sama. Pada saat yang sama, dia sepertinya mendengar suara lembut di telinganya, diikuti oleh suara dengungan di lautan kesadaran, lalu dia pingsan ke tanah. Perisai 9 tengkorak di tangannya juga jatuh ke tanah. Setelah waktu yang lama, Liu Ming terbangun dengan linglung. Ketika dia ingat apa yang terjadi, dia segera berbalik karena terkejut. Apa yang sedang terjadi? Aku tiba-tiba pingsan. Mungkinkah seseorang menyerangku dari belakang? Liu Ming menelan ludah, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Tapi dia langsung menyangkal ide ini. Jika seseorang ingin menyakitinya, bagaimana dia masih bisa bangun? Melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dasar gua masih sama. Mayat kering itu masih tergeletak di tanah, cincin di pergelangan tangannya juga ada di sana, bahkan perisai 9 tengkorak, yang jatuh ke tanah, terbaring di sana dengan tenang. Pikiran Liu Ming berubah tajam, dan dia tidak bisa memikirkan alasan untuk sementara waktu. Dia mengambil 9 tengkorak perisai dan berjalan menuju mayat kering. Mayat ini sepertinya sudah ada di sana untuk waktu yang lama. Dagingnya sudah mengering, hanya menunjukkan wajah coklat. Penampilannya sudah tidak bisa dibedakan. Tiba-tiba, alisnya bergerak samar. Baru saja, pada mayat itu, dia merasakan jejak samar aura iblis sejati, tapi itu hanya sekilas. Aura iblis sejati berasal dari gua ini. Mungkinkah dari mayat kering ini? Liu Ming penuh dengan keraguan. Lagi pula, tidak ada yang mencurigakan di dalam gua kecuali mayat ini. Kemudian dia melihat sepasang cincin hitam lagi. Setelah melihat dengan jelas, dia tiba-tiba teringat pemandangan yang dia lihat samar-samar sebelum pingsan. Dia segera mengeluarkan pisau pendek hitam yang telah dia jarah,
mengambil salah satu cincin dan memegangnya di tangan. Tekstur cincin itu keras, tapi seringan bulu. Itu adalah pegangan yang luar biasa dingin di tangannya. Setelah memeriksa dengan pikiran surgawi, dia tidak bisa merasakan fluktuasi spiritual. Itu tidak tampak seperti senjata spiritual. Lupakan saja, pertarungan dengan Kaisar Darah di luar telah menarik banyak perhatian orang. Aku akan pergi sekarang dulu. Seperti yang dipikirkan Liu Ming, dia menurunkan cincin lainnya dan menyimpannya di cincin Sumeru bersama dengan mayatnya. Dia melihat sekeliling untuk terakhir kalinya. Setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia terbang keluar dari gua. Tidak lama kemudian, dia keluar dari istana dalam cahaya hitam, terbang di pintu masuk reruntuhan. Tak lama setelah Liu Ming pergi, sesosok melintas di pintu masuk. Seorang pria berjubah abu-abu melihat kekacauan di aula, sedikit kecemasan muncul di matanya, tetapi dia tidak pergi. Setelah belasan menit, cahaya keemasan terbang masuk dan mendarat tidak jauh dari pria berjubah abu-abu itu. Setelah cahaya pelarian memudar, sosok lelaki tua berjubah emas muncul. "Tuan, Anda akhirnya di sini." Pria berjubah abu-abu dengan cepat berjalan ketika dia melihat seseorang datang. "Sun Tu, Anda mengirimi saya pesan yang mengatakan bahwa Anda menemukan pembudidaya periode kristalisasi dari faksi lain di sini, di mana dia sekarang?" Pria tua berjubah emas melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Orang itu sudah pergi. Dia dan orang lain bertengkar di sini. Mereka sepertinya bertarung untuk mendapatkan aura iblis sejati. Pria berjubah abu-abu berkata dengan sedih. "Aura iblis sejati, di mana? Ada berapa banyak?" Pria tua berjubah emas itu meraih bahu pria itu dan bertanya dengan penuh semangat. Pria berbaju abu-abu itu terkejut. Seperti yang baru saja akan dia katakan. "Diam." Pria tua berjubah emas berbisik, melepaskan tangannya dan berbalik. Gas hitam telah terbang ke sekitarnya tanpa suara, dan mendarat dengan cepat. "Haha, aku ingin tahu siapa itu. Ternyata Penatua Kai yang dari Sekte G Emas. Mengapa Tuan ada di sini?" Gas hitam memudar, memperlihatkan seorang pria berotot berbaju hitam. Dia memiliki mulut dan mata yang besar, tetapi dahinya memiliki tanduk hitam yang tajam, memperlihatkan identitas pembudidaya kulit binatang. "Karena Tuan G bisa datang ke sini, bukan?" Pria tua berjubah emas itu jelas seorang kenalan dengan pembudidaya kulit binatang berbaju hitam, tetapi hubungan mereka tidak begitu harmonis. "Hehe, karena kamu dan aku telah mengambil peran sebagai inspeksi Pegasus Grassland, aku tentu saja harus berpatroli karena reruntuhan iblis telah muncul agar seseorang yang melanggar aturan tidak dapat masuk." Pria berotot berbaju hitam itu mencibir. Mendengar kata-kata itu, lelaki tua berjubah emas itu mendengus dingin, tetapi dia tidak menjawab. "Penatua Kai yang datang beberapa saat lebih awal dariku, apakah kamu menemukan sesuatu yang aneh?" Ki iblis di sini sangat kental, apakah ki iblis itu benar-benar ada?" Pria berotot hitam melihat sekeliling, dan dia berseru dengan curiga. Wajah lelaki tua berjubah emas itu sedikit berubah, dan dia melirik pria berjubah abu-abu di sampingnya. Pria berjubah abu-abu itu mendapat petunjuk dan melihat ke depan sedikit. "Apa yang kalian lakukan secara diam-diam? Apakah ada rahasia yang tak terkatakan di sini?" Pria berotot hitam tiba-tiba menoleh dan mencibir. "Apa yang kamu katakan? Apakah kita harus menjelaskan setiap tindakan kita?" Pria tua berjubah emas itu membalas ejekan. Setelah berbicara, lelaki tua berjubah emas mengabaikan lelaki berotot berbaju hitam dan melangkah ke aula di depan. Pria berjubah abu-abu buru-buru mengikuti. Pria berotot berbaju hitam menyaksikan keduanya berjalan masuk, lalu dia mencibir dan menutup matanya. Fluktuasi samar terpancar dari dahinya, dan itu menyebar. "Itu benar-benar diambil, Phoenix hitam itu tidak berbohong padaku. Hais, aku masih terlambat satu langkah." Setelah beberapa lama, pria berotot itu membuka matanya lagi dan bergumam pada dirinya sendiri. Di aula, lelaki tua berjubah emas berhenti sejenak di pintu masuk, lalu dia berjalan langsung ke altar yang rusak di tengah. Sekilas, dia menemukan lubang besar di tanah dan sisa pola roh ungu yang rusak, menunjukkan ini masih pesona belum lama ini. Wajah lelaki tua berjubah emas itu menjadi sangat jelek dalam sekejap. Melihat situasi ini, bahkan jika ada aura iblis sejati dan harta karun lainnya di dalamnya, mereka telah dibawa pergi. "Penatua Kai Yang, usaha kita sia-sia. Seseorang tiba di sini sebelum kita." Suara jahat pria berotot hitam datang dari belakang.
Pria tua berjubah emas itu sepertinya tidak mendengarnya. Dia masih enggan mencari di dekat altar. Melihat ini, pria berotot hitam itu menyeringai, melirik lubang besar di altar yang rusak, dan kemudian terbang dalam cahaya hitam. Setelah belasan menit, lelaki tua berjubah emas itu berdiri di samping altar yang rusak dengan wajah muram. Dia bahkan mencari gua dengan hati-hati, tetapi dia masih tidak menemukan apapun. Dia tiba-tiba menginjak dan berjalan ke pintu masuk aula. Tuan, belum lama orang itu pergi, mungkin kita bisa menyusulnya. Pria berjubah abu-abu berkata dengan suara rendah. Apakah kamu melihat penampilan orang itu dengan jelas? Pria tua berjubah emas berjalan di depan dan bertanya tanpa melihat ke belakang. Tidak, orang itu diselimuti oleh gas hitam, dan kecepatannya sangat cepat. Pria berjubah abu-abu menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu. Orang tua berjubah emas sangat marah mendengarnya, dia berhenti dan menegur. Lalu bagaimana kamu menemukannya? Bisakah kamu memeriksa semua pembudidaya di Pegasus Grassland? Tapi orang itu adalah pembudidaya periode kristalisasi, itu harus mudah diidentifikasi. Pria berjubah abu-abu juga berhenti dan berkata dengan enggan. Jika ada pembudidaya periode kristalisasi memasuki Pegasus Grassland, sekte kami pasti akan mengetahuinya untuk pertama kalinya. Orang yang Anda sebutkan harus menjadi pembudidaya periode kondensasi dengan kekuatan periode kristalisasi. Itu sebabnya Anda memiliki kesan yang salah. Orang tua berjubah emas menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin seorang pembudidaya periode kondensasi memiliki kekuatan periode kristalisasi? Pria berjubah abu-abu itu tampak luar biasa. Di antara murid inti dari 4 sekte kuno, ada banyak murid berbakat seperti itu. Pria tua berjubah emas berkata dengan lemah. Orang itu dari 4 sekte kuno. Pria berjubah abu-abu terkejut. Itu mungkin, lupakan saja, masalah ini berakhir di sini. Tidak perlu menyinggung 4 sekte kuno untuk aura iblis sejati. Pria tua berjubah emas menghela nafas, lalu dia berbalik dan melintas ke arah pintu masuk. Meskipun sekte G emas juga merupakan sekte dengan sejarah 10.000 tahun, itu tidak signifikan dibandingkan dengan 4 sekte kuno. Bagaimana dengan pria berotot berbaju hitam? Akankah dia masih mengejar